4081. Semua tanaman di hutan tampaknya selamat, berubah menjadi monster teror dan dibunuh ke arah iblis besar. Fantasi, hancurkan untukku. Iblis besar itu meraung, cakarnya keluar, dan pepohonan meledak. Arai ajaib, hancurkan untukku, jangan mencoba menjebakku, hancurkan, hancurkan. Iblis raksasa itu meraung dengan liar, seolah-olah telah berubah menjadi binatang buas dengan rambut liar. Batuan terciprat kemana-mana dan tanah terlempar keluar dari lubang besar. Saat ini, Luming dan Ling Yue telah meninggalkan hutan dan muncul di ujung sana. Mereka tidak terpengaruh oleh susunan sihir. Luming sangat terkejut. Arai ajaib ini dibuat oleh master susunan di sini di Tiangong. Berapa lama kita bisa menghentikan iblis itu? Ayo keluar dari sini dan ikut denganku. Ling Yue menjelaskan dengan tergesa-gesa, lalu terbang ke suatu arah. Luming mengikuti. Tidak lama kemudian, mereka muncul ratusan ribu mil jauhnya dan tiba di sebuah tempat rahasia. Pada saat ini, kedua pria itu menghela nafas lega. Saat ini, cedera Luming hampir sembuh. Tubuhnya menunjukkan bahwa dia tidak bisa melihat luka apapun. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Sebelum pertempuran dengan iblis besar, itu sangat berbahaya. Luming terluka parah, dan nyawa dan kematiannya terancam. Potensinya sangat kuat. Potensi sel terus distimulasi. Sekarang, kultivasinya telah melewati satu langkah, tidak terlalu jauh dari Shen Huang Wuhong. Meski perang ini sulit, panennya juga sangat besar. Jika kita berlatih selangkah demi selangkah, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan ini. Mengapa kamu di sini? Terlebih lagi, apa yang terjadi di daerah ini? Mengapa kamu tidak bertemu orang-orang dari Istana Surga, tetapi hanya iblis? Segera, Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia punya banyak pertanyaan di benaknya. Kali ini aku keluar untuk menjelajahi gerakan iblis. Tanpa diduga, aku kebetulan bertemu denganmu dikejar dan dibunuh oleh mayat Luo, yang merupakan nama iblis tadi. Adapun area ini, situasinya sangat buruk, tidak hanya di area ini, tetapi juga di sejumlah besar area di sekitarnya, karena ada iblis yang sangat mengerikan di sisi iblis. Ling Yue menjelaskan, sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya sangat bermartabat. Iblis yang sangat mengerikan, lebih kuat dari mayat Luo. Tanya Luming. Ya, dan itu tidak sedikit kuat, tapi jauh lebih kuat. Iblis yang mengerikan itu memiliki kultivasi kaisar 6 kali lipat. Selain itu, dia adalah iblis 5 alam yang dapat bertarung di 5 level di negara bagian Shen Huang. Jalan Ling Yue. Apa? Wajah Luming banyak berubah. Shen Huang Liu Chong dapat bertarung dalam 5 level, dan kekuatan tempur ini sangat buruk. Di depan iblis seperti Luo Shi, aku khawatir mereka hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Tanpa diduga, di antara para iblis, ada keberadaan yang begitu mengerikan. Iblis ini harus menjadi salah satu yang terkuat di antara iblis Tianjiao yang berpartisipasi dalam perang. Selama periode ini, dia menyapu area yang luas, dan sejumlah besar Tianjiao mati di tangannya di sisi Tiangong, dan tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Semua iblis lain berkumpul di sekelilingnya dan mengambilnya sebagai inti, menyapu area yang luas. Mayat adalah salah satu penolong terkuat bagi iblis. Jalan Ling Yue. Bukankah area yang luas ini, orang-orang dari Istana Surga, telah terbunuh? Wajah Luming menjadi lebih intens. Dalam hal ini, konfrontasi ini akan berbahaya di Tiangong. Itu tidak benar. Masih banyak yang selamat di Tiangong. Ini berkat iblis kura-kura dunia, yang memiliki kultivasi yang kuat dan susunan rune yang kuat. Meskipun tidak sebagus Dandan, tidak jauh lebih buruk. Dalam periode waktu ini, berkat susunan roh jahat dari kura-kura dewa dunia, orang-orang yang selamat di sisi Tiangong ini dapat bertahan dan menghindari kejaran iblis. Susunan sihir sebelumnya juga diletakkan oleh roh jahat dari dewa dunia kura-kura, untuk memfasilitasi orang-orang di sini di Tiangong untuk menghindari kejaran iblis. Luming mengerti bahwa susunan sihir hutan diatur oleh roh jahat penyu dunia. Sekarang, orang-orang yang selamat dari Istana Surgawi bersembunyi dalam barisan di bawah kain jahat kura-kura dunia untuk menghindari kejaran iblis. Tetapi situasinya sangat kritis, karena planet sementara ini sangat besar, cepat atau lambat akan ditemukan. Saat itu, tidak ada yang bisa melawan iblis terkuat Tianjiao. Tiangong juga akan dikalahkan. Sekarang, sebagian besar planet sementara berada di bawah kendali iblis-iblis ini. Ada iblis yang memburu orang-orang di Tiangong. Ini sangat berbahaya. Mari kita kembali ke pijakan Tiangong terlebih dahulu. Jalan Ling Yue. Luming mengangguk, tidak keberatan. Sekarang, sebagian besar planet sementara telah disapu oleh iblis, dan hanya ada sedikit orang di Istana Surga. Sangat berbahaya baginya untuk masuk sendirian. Karena ada lebih dari satu iblis di pihak iblis, selain yang paling kuat, seperti Luo Shi.
Dua orang pergi dari sini, bernapas, dengan hati-hati menuju suatu arah, di mana mereka bertemu dengan tim iblis. Tim iblis ini, Tian Jiao tidak terlalu mengerikan, tetapi keduanya tidak memulai. Siapa yang tahu jika ada iblis yang mengerikan seperti Luo Shi di dekatnya? Jika kamu mulai menarik iblis seperti itu, dia akan mendapat masalah. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak bisa mengalahkan keberadaan Luo Shi. Di sekitar tim iblis, sekitar 2 jam kemudian, Lu Ming dan mereka sampai di area batu datar. Daerah yang tampaknya tidak berbeda dengan daerah lain ini penuh dengan bebatuan yang tidak teratur dan tidak ada makhluk hidup. Itu di sini, ditutupi oleh susunan sihir yang besar. Terlihat biasa saja, faktanya, semua orang yang selamat di Tiangong ada di dalamnya. Ling Yue selesai, mengeluarkan 2 potong batu giok dan memberikan satu kepada Lu Ming. Kemudian, kedua pria itu terbang ke depan. Piring giok di tangan mereka ditutupi dengan sinar matahari, yang beresonansi dengan susunan. Pada saat berikutnya, gelombang muncul di kehampaan, dan tubuh mereka menghilang langsung dari tempat asalnya. Jika kamu tidak memiliki batu giok semacam itu, kamu tidak dapat memasukkan susunan ajaib di sini. Bahkan jika kamu terbang di atas area ini, kamu tidak dapat memasuki susunan sihir. Aku harus mengatakan, susunan ajaib ini sangat misterius. Segera setelah kamu memasuki susunan ajaib, pemandangan di depan kamu akan berubah. Lu Ming melirik dan melihat banyak sosok. Inilah bebatuan yang menonjol, di bebatuan, 3 atau 2, adalah Tian Jiao di sisi Tiangong. Sekitar 500 orang. Hati Lu Ming tenggelam. Menurut Ling Yue, sebagian besar Tiangong Tian Jiao di planet sementara berkumpul di sini. Di sisi Tiangong, ada sekitar 3.000 orang yang ikut serta dalam perang. Rata-rata ada sekitar 1.500 orang di sebagian besar planet sementara. Sekarang, hanya ada 500. 4.082. Hanya tersisa sekitar 500 orang, artinya, ada ribuan Tian Jiao di sisi istana surga, yang jatuh dan mati di tangan iblis. Ini adalah kerugian besar, yang sangat merugikan situasi perang berikutnya di Tiangong. Kedatangan Lu Ming dan Ling Yue langsung menarik perhatian banyak orang. Itu, sepertinya Mu Yun. Ya, konon dia adalah tunangan Ling Yue. Tanpa diduga, Ling Yue keluar kali ini dan membawanya ke sini. Kupikir dia mati di tangan iblis. Kudengar Mu Yun sangat kuat dalam bertarung. Aku tidak tahu apakah dia bisa membantu kita. Bisakah kamu lebih kuat dari iblis? Ah. Banyak orang menghela nafas, beberapa putus asa di mata mereka. Mu Yun. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, sesosok terbang, adalah Dewa Perang Yuan Wen. Kakak Dousen. Lu Ming menyapa sambil tersenyum. Sudah lama sejak aku dipromosikan ke tingkat tertinggi Shen Wen. Pikirkan itu, dia juga mendapat panen besar di Menara Alam. Kekuatan Juang Yuan Wen, Dewa Pertarungan, dikembangkan di Shen Huang Triple, yang cukup untuk menandingi dan bahkan mengalahkan Kaisar ke-8. Keduanya tidak saling mengenal. Lain kali, kamu harus belajar lebih banyak dariku. Lain kali kamu akan lebih baik dariku. Yuan Wen, Dewa Pertarungan, berkata sambil tersenyum. Meski dalam situasi berbahaya, ia tetap tak gentar dan memiliki semangat juang yang kuat. Tiba-tiba, mata Lu Ming menatap ke depan. Sua. Cahaya dan bayangan itu jelas merupakan beberapa sosok. Dengan penglihatan Lu Ming, wajar untuk melihat dengan jelas bahwa ada 3 sosok, dan Lu Ming merasa bahwa masing-masing dari ketiga sosok ini sangat kuat. Ini memberi orang perasaan yang tidak lebih lemah dari mayat Luo. Di antara ketiganya, satu dari keluarga malaikat, satu dari keluarga iblis, dan yang lainnya adalah roh jahat penyu dunia. Mereka semua adalah kandidat untuk daftar kebanggaan surga alam semesta, dan pencapaian mereka telah mencapai kaisar tingkat 6. Mereka adalah 3 orang terkuat yang tersisa di istana surga. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari mayat Naro. Mereka berlatih teknik serangan bersama baru-baru ini. Mereka berharap bisa bertemu dengan kebanggaan terbesar iblis dan bersaing satu sama lain. Ling Yue menjelaskan. Seni serangan bersama benar-benar bisa menahan kebanggaan terbesar iblis. Lu Ming menyatakan keraguan. Kekuatan ketiga orang ini mirip dengan mayat Naro, dan mereka semua adalah kandidat dari daftar alam semesta Tian Jiao. Mereka seharusnya Tian Jiao yang bisa bertarung di 4 level. Namun, iblis adalah yang paling sombong,
tetapi dia bisa bertarung di 5 level. Jika pencapaiannya sama, efektivitas tempurnya berbeda satu tingkat. Bahkan jika 3 orang berada dalam satu, tidak mungkin untuk bersaing satu sama lain di satu level. Tidak mungkin. Kali ini, semua orang yang ikut serta dalam perang berusia di bawah 50.000 tahun. Budidaya tertinggi hanya tingkat ke-6 dari Kaisar. Mereka hampir merupakan tingkat budidaya tertinggi dari para peserta kali ini. Di selain mereka, yang lain tidak bisa bersaing dengan iblis yang paling sombong. Terlebih lagi, Dong Yuanxing berkata bahwa begitu dia terampil dan dikombinasikan dengan kekuatan 3 orang, dia masih bisa bersaing dengan iblis dengan lusinan gerakan. Dengan cara ini, orang lain bisa lolos dengan kesempatan itu, yang lebih baik daripada benar-benar hancur. Ling Yue menjelaskan. Dong Yuanxing adalah nama kura-kura dan iblis dunia. Mereka bertiga bekerja sama untuk menghadapi Tianjiao iblis terkuat. Lalu, siapa yang harus berurusan dengan iblis Tianjiao lainnya, seperti keberadaan Luo Shi? Lu Ming segera memikirkan masalah ini. Melawan Dewa Yuan Wen 2 orang, ekspresi wajah langsung jelek. Mustahil. Yuan Wen, Dewa Perang, menggelengkan kepalanya. Secara alami, mereka juga memikirkan masalah ini. Tapi apa yang bisa dilakukan? Yang terkuat di antara para iblis, Tianjiao, terlalu kuat. Di sisi Tiamong, tidak ada yang bisa melawannya sendirian. Hanya dengan mengumpulkan banyak orang barulah mereka bisa berjuang satu sama lain. Namun, keberadaan iblis kelas 2 akan dibiarkan begitu saja. Di sisi istana surgawi, dapat dikatakan sangat sulit. Sayang sekali, kultivasi aku terlalu lemah. Jika aku memiliki kultivasi kaisar 6 kali lipat, bagaimana iblis itu bisa merajalela? Yuan Wen, Dewa Perang, mengertakkan gigi. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia tidak takut pada Tianjiao, iblis terkuat. Sayangnya, kultivasinya terlalu lemah, yaitu 3 tingkat lebih rendah dari lawannya. Pada saat yang sama, dia menatap Lu Ming. Dia sangat menyadari kekuatan bertarung Lu Ming. Dia tidak lebih lemah dari Lu Ming dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Sayangnya, prestasi Lu Ming tidak cukup. Di sisi Tiamong, keduanya bisa bertarung di level yang sama. Namun, kultivasi mereka terlalu lemah untuk membalikkan keadaan. Saat mereka mengobrol, 3 Tianjiao teratas di langit berhenti, berkumpul bersama untuk mendiskusikan sesuatu, dan kemudian melanjutkan berlatih seni serangan bersama. Dengan latihan mereka, cangkang kura-kura melayang di udara, penuh dengan cita rasa kuno masa lalu. Saat ini, ketiga Dong Yuanxing berhenti berlatih lagi. Kali ini, mereka menunjukkan senyum puas di wajah mereka dan sepertinya membuat kemajuan yang baik. Kemudian mereka bertiga jatuh di 3 tebing dan bermeditasi. Lu Ming beberapa orang, terus mengobrol. Dalam proses mengobrol, tubuh Lu Ming masih pulih dengan sendirinya, mendekati kondisi puncak. Sekitar 2 jam kemudian. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju putih jatuh di samping calon keluarga bidadari, yang masuk dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta, dan membisikkan beberapa patah kata. Sua. Keluarga malaikat, kandidat dari daftar kebanggaan alam semesta, terlihat seperti lampu listrik menuju Lu Ming. Matanya seperti kilat, dan Lu Ming merasakannya dalam sekejap. Mata Lu Ming juga melihat ke sisi itu. Bunan. Wajah Ling Yue sedikit berubah. Bunan ini adalah nama calon dari keluarga bidadari, yang juga merupakan salah satu orang yang baru saja berlatih seni serangan bersama dengan Dong Yuanxing. Dia adalah keberadaan seorang kaisar ilahi. Sua. Bunan bangkit dan melangkah di udara. Dia muncul di atas Lu Ming dan memandang rendah Lu Ming dan yang lainnya. Napas dinginnya keluar dan dia tidak menyembunyikan niat buruknya. Mata banyak orang telah melihat ke atas. Dikatakan bahwa Mu Yun pernah menantang Gabart, membuat perjanjian milenium, dan membuat jembatan dengan klan malaikat. Banyak orang malaikat ingin mengajari Mu Yun dan menyanjungnya. Bunan juga akan melakukannya. Apakah dia akan menyanjung Albert juga? Banyak orang membicarakannya. Mu Yun, aku tidak menyangka kamu bisa hidup sampai hari ini. Ini sangat bagus, bisa memenuhi keinginanku. Saluran dingin Bunan. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Berkata dengan lemah, wajahnya masih tenang. Aku pernah berutang budi pada Gabart, yang harus dibayar kembali. Sekarang, kamu berlutut untukku, minta maaf kepada Gabart di depan umum, lalu tampar dirimu dengan 30 telapak tangan. Aku akan merekamnya dengan Rimi Jade dan mengirimkannya ke Gabart, yang mana juga merupakan kebaikan baginya. Suara Bunan dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. 4083. Nada suara Bunan tidak diragukan lagi. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya terang. Matanya seperti pedang, menatap Lu Ming. Haha. Lu Ming mencibir. Orang-orang malaikat ini selalu berbudi luhur, selalu memandang tinggi, seolah-olah ingin memakannya. Lafayette dan yang lainnya seperti ini sebelumnya.
Sekarang mereka telah menjadi jiwa mati anak buahnya. Dan sekarang, begitu pula kebajikan Bunan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu keren? Lu Mingcai tidak peduli. Itu lucu. Lu Ming mengusap bibirnya. Yah, aku tahu kamu tidak akan menyerah begitu saja. Kalau begitu, ayo bertarung sampai kamu menyerah. Bunan berbicara dengan dingin, suaranya bahkan lebih dingin. Sebelum kata-kata itu jatuh, alis Bunan bersinar putih, dan seberkas cahaya suci terbang keluar dari alisnya. Setelah meninggalkan alis Bunan, cahaya salib tumbuh dengan cepat, seperti gunung, menekan Lu Ming. Sangat mendominasi untuk melakukan apa yang kamu katakan. Klan Malaikat. Mata Lu Ming dingin. Orang-orang malaikat ini benar-benar menghantui. Mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk berurusan dengannya. Hanya saja dia sedikit menantang Albert, hanya menyinggung perasaannya. Jika kita memberitahu orang-orang malaikat bahwa Lafayette dan Lusinan Tianjiao lainnya mati di tangannya, aku tidak tahu reaksi seperti apa yang akan terjadi, dan diperkirakan mereka akan menjadi gila. Tubuh Lu Ming bergegas dan meledak. Ledakan. Sebuah hantaman di tengah-tengah lampu salib, meledakkan ledakan yang mengguncang bumi. Lampu salib itu, meledak, menjadi gumpalan cahaya yang tersebar di udara. Tubuh Lu Ming bergetar dan mundur selama 3 langkah berturut-turut. Dengan baik. Bunan mengangkat alisnya dengan ringan, dan terkejut bahwa Lu Ming dapat memblokir gerakannya. Beberapa kekuatan, tidak heran begitu sombong, tetapi dengan kekuatan ini ingin menjadi sombong di depanku, masih jauh dari cukup. Suara Bunan lebih dingin. Wah. Cahaya di tubuhnya lebih kuat, dan di belakangnya, sepasang sayap malaikat terbentang. 6 pasang, 11 sayap malaikat. Ini adalah malaikat dengan 12 sayap. Dalam keluarga malaikat, 12 malaikat bersayap sangatlah langka. Secara umum, kekuatan bertarung dan bakat klan malaikat dapat disimpulkan dari jumlah sayap mereka. 8 malaikat bersayap, di alam dewa, bisa bertarung di 2 level. 10 malaikat bersayap, di alam dewa, bisa bertarung di 3 level. 12 malaikat bersayap bisa bertarung di 4 level. Dengan kata lain, selama kamu adalah malaikat bersayap 12, kamu akan menjadi salah satu kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta. Di masa mendatang, akan ada peluang untuk memengaruhi daftar tersebut. 12 sayap, seputih salju, cahaya suci membubung ke langit, dan napas Bunan naik ke atas, dan tekanan yang mengerikan mengalir ke arah Lu Ming. Jika kamu tidak berlutut, kamu akan dipukul sampai berlutut. Bunan membuka mulutnya dengan dingin dan mengulurkan tangannya. Cahaya suci yang luas berubah menjadi lampu salib lagi dan menekan Lu Ming. Kali ini lampu salib, dari sebelumnya, tidak tahu seberapa kuat. Tekanan besar, seperti air pasang, melonjak ke Lu Ming. Wajah Lu Ming suram, dan sel-sel di sekujur tubuhnya bergetar sepenuhnya. Semua seni rahasia diluncurkan, dan tubuhnya memancarkan sinar yang indah. Pecahkan untukku. Lu Ming mengaum dan meledak. Pukulan ini, Lu Ming pecah dengan seluruh kekuatannya, mendorong kekuatan bertarungnya ke puncak. Ledakan. 2 kekuatan teror mengguncang langit dan bumi. Untungnya, ada garnisun besar di sini, atau itu akan menimbulkan berita buruk. Namun, wajah banyak orang juga berubah. Mereka takut pertempuran itu akan dipatahkan setelah perang kedua pria itu dan menyebabkan iblis. Selain itu, banyak orang bahkan lebih terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Di mata banyak orang, ada pandangan tidak percaya. Lu Ming berani menghadapi Bunan secara langsung, dan dapat mengeluarkan gelombang yang begitu mengerikan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Lu Ming juga sangat luar biasa, tidak akan dihancurkan oleh satu pihak, dapat membentuk konfrontasi jangka pendek. Sua. Sesosok tiba-tiba mundur, adalah Lu Ming. Dia membuat lubang besar di tanah, wajahnya sedikit pucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan tempur Bunan memang tidak lebih lemah dari iblis Tianjiao Luoshi. Meskipun Lu Ming diblokir, dia masih terluka. Tetapi orang-orang lebih terkejut. Setelah melawan langkah Bunan, Lu Ming hanya terluka ringan. Kekuatan bertarung Lu Ming jauh melampaui imajinasi semua orang. Ini benar-benar kekuatan tempur teratas di Tianjiao dari Tiangong. Bagaimana? Bunan mengerutkan kening dan sinar pembunuhan melintas di matanya.
Dia mencoba yang terbaik untuk membuat Luming berlutut, tetapi dia hanya terluka ringan, yang membuatnya sangat tidak puas. Dia adalah malaikat bersayap 12 dalam keluarga malaikat. Apa statusnya? Kamu mencari kematian. Saat suara dingin itu keluar, Bunan bergerak lagi. Kali ini, sehelai bulu putih terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang cahaya suci. Cahaya pedang melesat ke dalam malam dan memotong ke arah Luming. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih menakjubkan. Wah! Pada saat ini, sebuah anak panah ditembakkan, sangat cepat, seolah-olah melalui kehampaan, dalam sekejap, mengenai pedang cahaya suci. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar, dan panah-panah itu meledak. Namun, pedang cahaya suci itu juga bergetar hebat, dan cahayanya sangat redup. Pada saat yang sama, Luming melambung ke langit dan meledak dengan pukulan penuh. Ada raungan lain, tubuh Luming terbang ke belakang dan menyentuh tanah. Namun, pedang cahaya suci itu juga meledak. Ling Yuwei, apakah kamu ingin ikut campur? Wajah Bunan lebih suram, dengan dingin menatap Ling Yuwei. Apa yang kamu katakan? Ling Yuwei membuka busurnya, dan anak panah terus mengembun, mengarah ke Bunan. Pada saat yang sama, tubuh Luming diselimuti cahaya yang indah, berjuang untuk malam. Sua. Di tangan Yuan Wen, ada juga tombak, yang menunjuk ke Bunan di kejauhan, dan artinya terbukti dengan sendirinya. Sosok itu berkelap-kelip, dan Tian Jiao dari beberapa petarung suci juga mendatangi Yuan Wen, dewa pertarungan, dan menatap Bunan. Lawan klan suci, kamu juga harus menyerahkan. Bagus, sangat bagus, maka suatu saat kalian semua akan menyelesaikannya. Cara dingin Bunan sedingin pisau. Nafasnya lebih kuat, pedang silang, melayang di udara, total 12. Tunggu, Bun. Dengan minuman ringan, seorang pemuda yang nampaknya cukup sederhana dan jujur datang ke langit. Pemuda ini adalah kebanggaan keluarga kura-kura dunia, Dong Yuanxing. Sekarang musuh kita bersama adalah iblis. Iblis belum dibunuh. Kita tidak bisa saling membunuh dan kehilangan kekuatan kita. Jalan Yuanxing Timur. Membunuh beberapa pemborosan tidak akan memengaruhi kekuatan kita. Jangan khawatir. Jalan Bunan. Oh, kalau begitu cobalah. Luming mencibir. Mencari kematian. Mata Bunan dingin, dan pedangnya menyala di malam hari. Tunggu sebentar. Sesosok, muncul di depan Bunan, adalah iblis teratas dari klan iblis. 4084. Iblis teratas dari klan iblis, salah satu kandidat dari daftar kebanggaan alam semesta, memblokir tangan Bunan di depannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Jika itu menyebabkan terlalu banyak kebisingan, menerobos batasan susunan dan membawa iblis, kita semua akan mati. Kamu ingin mati sendiri, jangan seret kami. Demon Tian Jiao Coldway, diselimuti oleh Devil Gas, jelas ingin menghentikan Bunan terus memulai. Dia tidak ingin membantu Luming. Namun, jika Luming dan Bunan mulai bertengkar, itu bisa berakibat sangat buruk. Pertama, kekuatan bertarung Luming dan Ling Yuwei sangat luar biasa. Di sisi Tiangong, mereka benar-benar jempolan. Jika mereka mati di tangan Bunan, niscaya mereka akan melemahkan kekuatan tempur pihak Tiangong. Kedua, daya juang kedua pria itu terlalu kuat, Bunan tidak bisa melakukan pembunuhan kedua. Jika tidak bisa membunuh dalam hitungan detik, pertarungan antara kedua belah pihak akan sangat sengit. Jika fluktuasi menembus batasan susunan dan mengarah ke iblis, maka mereka semua dalam bahaya. Berdasarkan 2 hari ini, Tian Jiao iblis akan berhenti. Hal yang sama berlaku untuk Dong Yuanxing. Wajah Bunan suram. Namun, dengan campur tangan Tian Jiao dan Dong Yuanxing, dia tidak bisa menggerakkan Luming. Selain itu, dia tidak mengetahui 2 poin sebelumnya, dan dia takut. Ketika dia menembak sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa Luming begitu sulit untuk dihadapi, dan dia harus memaksakan tangannya. Sekarang ada tangga turun, dia secara alami akan turun tangga. Muyun, kali ini aku melihat wajah saudara Dong Yuan dan saudara pemberontak. Aku akan mengampunimu sekali. Setelah pertempuran dengan iblis ini selesai, aku akan membuatmu membayar harganya. Saluran dingin Bunan. Haha. Luming mencibir. Bunan berpikir bahwa dia sangat kuat, tetapi kultivasinya hanya 2 kali lebih tinggi darinya. Sekarang, kultivasi Luming mendekati 5 kali lipat Shen Huang. Aku percaya bahwa dia akan dapat menembus 5 kali lipat Shen Huang tidak lama lagi. Begitu Luming menerobos ke Shen Huang Wuzong, kekuatan bertarung di antara mereka akan sepenuhnya terbalik.
Siapa yang akan membayar harganya? Melihat senyum menghina Luming, mata Bunan berkilat, dan nada dadanya berfluktuasi. Dia benar-benar ingin segera membunuh Luming. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Dengan wajah murung, Bunan berbalik dan berjalan kembali ke batu untuk bernafas. Wajah iblis Tianjiao tanpa ekspresi dan pergi ke udara. Dan Dong Yuanxing tersenyum pada Luming dan berbalik. Kekuatan Muyun telah mencapai tahap ini. Bahkan Bunan tidak bisa membantunya. Ya, aku ingat ketika dia dan Ling Yue membuat banyak keributan di awal, dia hanya bisa bersaing dengan calon kaisar itu. Begitu cepat, kekuatannya sudah bisa pamer di negara bagian Shen Huang. Ini benar-benar luar biasa. Aku tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Aku pikir dia hanya bisa bermain dengan otoritas di kerajaan Tuhan. Aku tidak menyangka bahwa kekuatannya akan melampaui aku secepat ini. Banyak orang berbicara secara rahasia dan mengagumi kekuatan Luming. Alasan utamanya adalah waktu kebangkitan Luming terlalu singkat. Awalnya, perselingkuhan antara Luming dan Ling Yue membuat banyak keributan. Banyak kuasi Kaisar Tianjiao berlari ke kelompok Tihexing untuk menantang Luming, yang menarik perhatian banyak orang. Tapi sudah berapa lama sejak itu, Luming telah berkembang ke tahap ini. Ini luar biasa. Pada saat yang sama, mereka memikirkan Ling Yue. Kecepatan promosi Ling Yue juga luar biasa. Jika mereka tumbuh dengan kecepatan ini, mereka akan memiliki peluang besar untuk masuk ke daftar kebanggaan alam semesta di masa depan. Mendengar komentar masyarakat, Bunan semakin kesal. Sepertinya dia memicu Luming. Luming meningkatkan reputasinya. Bunan, sesuaikan pikiranmu dan latih seni serangan gabungan nanti. Ini terkait dengan kehidupan kita sendiri. Selama kita memenangkan iblis, setelah kita keluar, Muyun tidak siap membantumu. Tianjiao iblis, beri Bunan suara. Bunan menarik napas dalam-dalam dan membiarkan dirinya tenang. Setelah beberapa waktu, Dong Yuanxing, Bunan dan keluarga iblis Tianjiao terus berlatih seni serangan bersama. Serangan bersama semacam itu sangat misterius. Ini adalah keterampilan rahasia di antara kura-kura dunia. Ini tidak begitu mudah untuk berlatih. Perlu latihan terus-menerus untuk membiasakan diri dengannya. Dalam sekejap, Luming sudah berada di sini selama 3 hari. Selama 3 hari terakhir, orang-orang dari Istana Surgawi akan terus mengirim orang untuk menanyakan situasi di luar. Namun, lebih banyak orang yang dikirim daripada yang dikembalikan. Jelas, sangat berbahaya untuk pergi menjelajah. Mereka yang pergi menjelajah lebih cenderung kurang beruntung. Apalagi di hari ketiga, 8 orang diberangkatkan, dan tidak ada yang kembali. Ini membuat hati orang sangat berat, ada semacam firasat buruk, ada semacam hujan gunung yang akan datang, angin bertiup kencang di seluruh gedung, tekanan berat, tekanan membuat orang tidak bisa bernapas, bom. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Langit berguncang dan bumi bergemuruh. Wajah semua orang berubah. Apa yang sedang terjadi? Apakah iblis menemukannya di sini? Terdengar teriakan kaget. Klik. Tiba-tiba, ada celah di langit. Begitu celah ini muncul, ia berkembang dengan cepat. Sua-sua-sua. Dari celah itu, sederet sosok muncul. Iblis. Semua iblis. Padat, jumlahnya minimal 1000. Iblis datang. Itu Yujin, iblis Yujin. Seseorang berseru, pucat. Sisi iblis, kepala iblis, sangat menarik perhatian. Karena iblis ini terlihat seperti Teran. Dia adalah pria besar, mengenakan baju besi merah, dengan rambut merah panjang, terbang dengan angin, seperti sekelompok nyala api. Dia memiliki pisau ajaib di tangannya. Pisau ajaib ini berbeda dari pedang ajaib lainnya. Itu merah dalam api, ada api ajaib yang melompat di atasnya. Yujin, nama ini, kali ini, Luming telah mendengar lebih dari sekali. Karena Yujin inilah keseimbangan kekuatan antara iblis dan istana surgawi rusak, dan iblis adalah protagonis yang sepenuhnya berada di atas angin. Pria ini adalah iblis paling sombong yang berpartisipasi dalam perang. Kultivasi 6 kali lipat Kaisar Dewa adalah iblis tak tertandingi yang bisa bertarung di 5 level. Di sisi istana surga ini, berantakan. Bunuh semua sampah Tiangong, kemenangan akan menjadi milik kita. Yujin melambaikan pisau ajaibnya. Bunuh semua sampah Tiangong. Membunuh. Iblis lainnya meraung, tubuh mereka seperti kilat, dan menimpa orang-orang di sisi istana surga ini. Kecepatannya sangat cepat, bentuk tubuhnya belum tergesa-gesa, serangan mengerikan satu demi satu, telah menuju orang-orang di sisi istana surga ini berguling menjauh. Berkelahi dengan mereka. Bertarung sampai mati. Fighting God Yuanwen dan orang suci petarung lainnya meraung dan melawan.
Ini juga membuat orang lain di Istana Surga melawan iblis. 4085. Orang-orang di sisi Istana Surga hanya bisa melawan. Mereka tidak sabar untuk mati. Ledakan. Serangan kedua belah pihak bertabrakan di udara, dan kekuatan mengerikan menyapu semua sisi, merobek bumi dan kehampaan. Susunan besar yang menutupi area ini juga tercabik-cabik oleh kekuatan yang dahsyat. Setelah ledakan balasan, kedua belah pihak bertabrakan. Tiba-tiba, saling berteriak naik turun, saat tabrakan, banyak orang jatuh. Tidak ada keraguan bahwa sisi candi benar-benar jatuh tertiup angin. Dan pada saat pertama pertarungan, mata Yujin, pada bunan hijau Yuan Timur 3 orang. Aku melihat ketiga Dong Yuanxing, kaki mereka menginjak tangga misterius, dan bentuk tubuh mereka terus berkedip, membentuk jejak misterius. Ini adalah seni serangan bersama. Sua. Cahaya ilahi meledak dari antara mereka, membunuh 2 iblis Tianjiao berturut-turut. Iblis teratas yang dapat bertarung dalam 4 level dengan Kaisar Dewa 6 level dapat memuntahkan darah dan mundur dengan keras. Seni serangan bersama, menarik. Yujin menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, melangkah keluar, nafas yang keras, seperti letusan gunung berapi. Di sekitar, tidak ada orang lain yang berani mendekati Yujin, termasuk para iblis. Minggir dan tangani yang lain. Ketiga orang ini, aku akan tangani mereka. Yujin berkata dengan dingin dan langsung bergegas ke 3 Dong Yuanxing. Sua. Pisau ajaib di tangannya menjadi semakin besar, dan itu disayat ke arah 3 orang Dong Yuanxing dengan momentum yang mencengangkan. Itu terlalu mengerikan. Kaisar biasa Jiu Chong rentan terhadap satu pukulan di depannya, dan akan dibunuh oleh banyak film. Ini karena kekuatannya sendiri, bukan untuk merangsang ledakan pembunuh besar. Pedang ajaib di tangan Yujin hanya dipadatkan oleh roh jahatnya. Ini Yujin, blokir. Dong Yuanxing meraung, 3 talenta hebat, semua operasi seni serangan bersama, berjuang keras. Di langit, ada cangkang kura-kura purba. Ledakan. Pisau sihir merah api, memotong cangkang kura-kura kuno, mengeluarkan getaran keras. Klik. Cangkang kura-kura itu terus-menerus bergetar, dan akhirnya mengeluarkan bunyi gemerincing yang tertutup retakan padat. Akhirnya, itu retak dengan sentuhan. Namun, pisau ajaib itu juga diblokir. Dong Yuanxing 3 orang, tidak kaget tapi senang. Karena, akhirnya, mereka memblokir serangan Yujin. Efektif, serangan gabungan dapat memblokir serangannya. Besar. 3 orang Dong Yuanxing merasa lega, sebelum dan Yujin, tidak sedikit pun yakin. Sekarang, akhirnya, aku memiliki dasar di hati aku. Mundur, kalian semua, kembali ke lembah timur. Kami akan membesarkan kalian. Belakangan, Dong Yuanxing meraung. Mundur. Ayo pergi. Orang-orang di sisi kuil ini meraung dan ingin mundur ke timur. Tetapi iblis tidak akan membiarkan mereka mundur. Membunuh. Jangan lepaskan satu pun dari mereka. Mereka enak. Aku makan 2 mentah tempo hari. Enak sekali. Banyak iblis, sombong, melolong, terus-menerus bergegas untuk membunuh, tak terbendung. Secara khusus, ada beberapa iblis yang terlalu kuat. Mereka sepenuhnya berada di level Dong Yuanxing dan Bunan. Di antara mereka, mayat Luo dari perang terakhir dengan Luming ada di antara mereka. Iblis-iblis ini tak terbendung dan tak terkalahkan. Puff. Tianjiao, sebuah istana surgawi, direbut oleh mayat Luo dan kepalanya pecah, dan benda-benda merah putihnya terciprat kemana-mana. Kemudian, dia melangkah keluar, langsung akan menjadi Tiangong Tianjiao, menginjak meledak. Matanya, sangat ganas, melihat sekeliling, dan kemudian jatuh pada Luming. Nak, kamu kabur terakhir kali. Kali ini, kemana kamu lari? Luo Si meraung dan sangat bersemangat. Tubuh besarnya bergegas menuju Luming. Menyentuh. Luming mengepalkan tinjunya dan menghancurkan Tianjiao, iblis 4 kali lipat dari Kaisar, dan jatuh di tempat. Tepat pada waktunya, sampai jumpa lagi. Mata Luming seperti listrik. Tanpa rasa takut, Luming langsung bergegas ke Luo Si. Seperti 2 meteorit, mereka saling bertabrakan dengan keras. Ledakan. Raungan yang mengguncang bumi terdengar, dan tubuh Luming tiba-tiba mundur. Namun, serangan Luo Si juga diblokir. Mu Yun siap bertarung dengan Luo Si. Ayo kembali. Di daerah ini, Tianjiao dari Tiangong sangat senang melihat Luming memblokir mayat Luo. Dia memberi Luming pandangan bersyukur dan kemudian bergegas ke timur. Bunuh, bunuh, bunuh. Gelombang. Mayat Luo meraung, matanya penuh dengan pembunuhan ganas. Dia bergegas ke Luming, dan cakar besarnya seperti bukit. Luming meraung, ditutupi dengan cahaya yang indah, mendorong kekuatan bertarungnya ke atas dan bertarung dengan Luo Si. Pertarungan Luming dengan Luo Si bukan karena kebaikan untuk menyelamatkan orang lain.
Dia ingin menggunakan tekanan Luoshi untuk merangsang potensinya sendiri, sehingga dia dapat dengan cepat melangkah ke Shen Huang Wuzong. Situasi di sini di Istana Surga menjadi semakin kritis, dan itu benar-benar tak terkalahkan oleh iblis. Jika terus seperti ini, pertempuran di pihak Tiangong ini benar-benar akan dikalahkan. Dia juga dalam bahaya ketika bibirnya mati dan giginya dingin. Dia memiliki rasa krisis yang kuat, dan harus menerobos dengan cepat. Hanya ketika dia menerobos Shen Huang Wuzong, dia dapat dianggap sebagai kekuatan perlindungan diri, jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Dengan bantuan kekuatan Luoshi, dia ingin menerobos Shen Huang Wuzong secepat mungkin. Perang sengit pecah antara Lu Ming dan Luoshi, dan keduanya bertempur dengan sengit, yang sangat tragis. Sama seperti terakhir kali, Lu Ming masih bukan lawan. Dia benar-benar ditekan dan dipukul. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia ada di tangannya, dan daging serta darahnya berterbangan. Mu Yun. Tidak jauh dari sana, Ling Yue terlihat khawatir dan ingin menarik busur untuk membantu Lu Ming. Jangan pedulikan aku, biarkan aku melakukannya sendiri. Lu Ming memberikan suara kepada Ling Yue. Matanya sangat tegas dan terus bertarung dengan Luoshi. Dan Ling Yue hanya bisa menarik busur, menembak iblis Tianjiao yang mengerikan lainnya, akan memblokir orang itu. Mencari kematian. Iblis lain Tianjiao memiliki tingkat keberadaan yang sama dengan mayat Luo, menatap Ling Yue dan membunuh Ling Yue. Namun, tubuh Ling Yue dengan cepat mundur, tidak membiarkan pihak lain mendekat, terus menarik busur untuk menembak. Ling Yue adalah serangan jarak jauh. Hanya ketika kamu membuka jarak kamu dapat memiliki kekuatan terkuat. Dan dia sangat cepat, iblis itu, dalam waktu singkat, tidak dapat mengejarnya, jadi, iblis yang kuat ini, dalam waktu singkat, ditangkap oleh Ling Yue. Dengan cara ini, tekanan di sisi Tiangong sedikit berkurang, dan lebih banyak orang bergegas ke timur. Di timur, ada Ngarai. Di sana, Dong Yuanxing sudah menyiapkan susunannya. Itu adalah larik dalam larik, yang digunakan untuk melarikan diri dan mentransfer. Meski begitu, pertempurannya masih sangat tragis, dan ada orang yang berjatuhan dari kuil. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah melawan lusinan gerakan mayat Luo. Dia terluka parah, seluruh tubuhnya patah, tulangnya patah dan daging serta darahnya berterbangan kemana-mana. Sangat mengerikan melihatnya. Di langit, perang terpenting adalah pertempuran antara Dong Yuanxing dan Yu Jin. Saat ini, keempatnya juga bertarung dalam lusinan jurus. Saat ini, ketiga anggota Dong Yuanxing benar-benar dikalahkan dan mundur. 4086. Dong Yuanxing dan Yu Jin saling bertarung selama puluhan gerakan. Ini adalah batas mereka. Ini hanya melalui skill serangan bersama. Jika tidak, mereka akan dikalahkan. Meski begitu, mereka gagal. Untungnya, sebagian besar orang yang tersisa di kuil bergegas ke lembah. Kami akan kembali juga. Dong Yuanxing memberikan suara kepada beberapa orang di Bunan. Ledakan. Mereka mengumpulkan cangkang kura-kura, yang menghalangi pisau Yu Jin. Cangkangnya pecah, dan roh sabre yang ganas menyerbu ke arah mereka. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka pucat. Namun, dengan bantuan kekuatan ini, mereka mundur dan bergegas menuju lembah ke timur. Mau pergi, tinggalkan semuanya untukku. Yu Jin minum dengan dingin, dan pisaunya dipotong lagi. Mo Yun, mundur. Di satu sisi, Ling Yue minum dengan hati-hati dan menembakkan panah. Panah ini, untuk Luoshi. Sementara Lu Ming, mengambil keuntungan dari perlawanan Luoshi melawan panah Ling Yue, tiba-tiba mundur dan bergegas ke lembah timur. Faktanya, dia dekat dengan lembah timur. Dalam pertarungan dengan Luoshi barusan, Lu Ming mendekati lembah timur dengan sengaja atau tidak sengaja. Dia mencari Luoshi untuk bertarung, untuk merangsang potensinya sendiri, sehingga dia bisa menerobos. Dia tidak mencari kematian. Secara alami, dia akan meninggalkan jalannya sendiri. Ling Yue, yang sedang berenang, lebih dekat ke lembah timur. Oleh karena itu, tubuh Lu Ming dan Ling Yue bergerak dan bergegas menuju lembah. Begitu dia bergegas ke lembah, lingkungan langit dan bumi tiba-tiba berubah dan berubah total. Ini matriks ajaib. Bahkan jika iblis mengikuti, mereka tidak akan ditemukan. Kemudian, simbol giok pada mereka bersinar, dan Lu Ming merasakan kekuatan menutupi seluruh tubuhnya. Lu Ming tidak melawan, biarkan kekuatan menariknya. Saat berikutnya, tubuhnya langsung menghilang dari tempat aslinya, dan kemudian, Lu Ming menemukan dirinya di dalam tanah. Pertempuran dalam pertempuran. Dan ada lorong bawah tanah bagi mereka untuk melarikan diri. Ling Yue, tepat di sampingnya. Selain itu, ada orang lain di Istana Surga. Ayo, ayo. Seorang pria dari kuil surga menelepon. Kemudian,
mereka berjalan di sepanjang lorong, dan di ujung lorong, sebuah barisan muncul. Mereka melangkah ke dalam arai, berkedip dan pergi. Saat berikutnya, mereka muncul di tanah, tetapi mereka jauh dari area tersebut. Ada lebih dari satu tempat persembunyian di Istana Surga. Sebelumnya, Dong Yuanxing meletakkan formasinya di beberapa tempat berbeda di area yang luas dan tipis ini sebagai tempat persembunyian. Mereka hanya pindah ke tempat persembunyian lain. Ada orang di sekitar mereka sepanjang waktu. Namun, kami belum melihat 3 Dong Yuanxing. Hati orang-orang terangkat. 3 Dong Yuanxing adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka tidak bisa melawan. Jika itu terjadi, Tiangong akan habis. Untungnya, segera setelah itu, kehampaan muncul, dan 3 sosok lagi muncul. Ketiga orang ini adalah Dong Yuanxing, Bunan dan Tianjiao. Wajah mereka pucat dan napas mereka lemah. Ada darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka jelas terluka. Tapi mereka selamat. Saudara Dong Yuan, apakah kamu sudah menyingkirkan iblis-iblis itu? Tidak tahu apakah iblis akan datang. Seseorang bertanya, agak khawatir, takut iblis akan mengikuti jalan mereka. Jangan khawatir, susunan di belakang akan dihancurkan secara otomatis. Mereka tidak dapat mengejar kita. Mereka tidak dapat menemukan kita dalam waktu singkat. Teman yang terluka dapat beristirahat dengan baik. Jalan Yuanxing Timur. Kerumunan merasa lega. Namun, ketika mata mereka menyapu, hati mereka menjadi lebih berat. Hanya sekitar 300 orang yang bisa datang ke sini. Sebelumnya, ada 500 orang. Dengan kata lain, sekitar 200 orang dibunuh oleh iblis di Tiangong selama perang. Kekuatan Tiangong semakin lemah dan semakin lemah. Dengan cara ini, situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Hadirin sekalian, sebaiknya kalian istirahat dulu. Jalan Dong Yuanxing, selesai berkata, dia menemukan tempat, menyilangkan lutut dan keluar, menelan beberapa dewa dan mulai sembuh. Yang lain juga mencari tempat untuk duduk dan bermeditasi. Perang ini, kurang lebih semua orang, telah terluka dalam berbagai tingkat, perlu istirahat. Lu Ming juga dengan santai menemukan tempat, duduk bersila, mendesak kekuatan tabu, cederanya, pemulihan cepat. Dalam perang tadi, Lu Ming terluka parah, tidak lebih lemah dari pertarungan terakhir dengan Luo Shi. Tentu saja, potensinya luar biasa. Tempat mereka biasa bersembunyi. Ledakan. Tanah terus bergetar, dan sejumlah besar iblis berdiri di kehampaan, meratakan lembah di timur. Brengsek. Lari lagi untuk bocah itu. Lain kali aku menangkapnya, aku akan membuatnya kram. Luo Shi mengaum. Iblis lain juga. Yujin berdiri dalam kehampaan, matanya sedingin pisau. Planet sementara ini sangat besar. Kita dapat melihat kemana mereka dapat lari, mengeluarkan perintah, dan melakukan pencarian menyeluruh. Kita harus mencari tahu orang-orang di Istana Surga. Perintah Yujin. Di planet sementara ini, Yujin adalah yang paling sombong dan berkuasa. Iblis lain secara alami mengikuti perintah Yujin. Ribuan iblis, kembali dibagi menjadi beberapa kelompok, pencarian besar-besaran dari Istana Surgawi. 2 hari berlalu. Tempat persembunyian baru, setelah 2 hari, luka kebanyakan orang, hampir baik. Cedera Lu Ming telah sembuh. Kondisinya tidak hanya kembali ke kondisi puncak, tetapi juga mencapai batas 4 tingkat Shen Huang. Tidak ada terobosan, sayang sekali. Lu Ming sedikit tertekan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menerobos dan bergegas ke Shen Huang Wuzong. Awalnya, ada juga peluang. Sayangnya, potensi yang tersimpan di dalam selnya tidak cukup, dan semuanya telah terstimulasi. Ini membuatnya sulit untuk terus menerobos setelah mencapai batas 4 kali lipat dari Kaisar Ilahi. Lu Ming hanya bisa menghela nafas tanpa sepatah kata pun, lalu dengan jujur mengeluarkan jantung kayu dari roh itu, dan mulai menyerapnya dan menyimpan kembali potensinya. Waktu berlalu dari hari ke hari, dan dalam sekejap mata adalah 5 hari. 5 hari ini, iblis belum menemukan mereka, yang memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Setelah 5 hari ini, hampir semuanya sembuh. Lu Ming, sebaliknya, menyimpan kembali potensi sel hingga 100%. Harganya cukup untuk mengkonsumsi 9.000 Spirit Wood Heart. Pada awalnya, lebih dari 50.000 hati kayu roh diperoleh dari para elf, tetapi hanya setengahnya yang tersisa. Sayang sekali potensinya telah disimpan hingga 100%. Sayangnya, masih selangkah lagi untuk menembus 5 tingkat Shen Huang, dan itu masih langkah terakhir. Lu Ming berpikir, lalu dia melihat ke suatu arah. Arah itu adalah arah dari keluarga malaikat Tianjiao dan Bunan. Mata Lu Ming berbinar. 4087. Lu Ming hanya sedikit menerobos 5 Shen Huang. Tampaknya hanya ada garis tipis di antara mereka.
Jika kamu berlatih langkah demi langkah, aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Tetapi jika kamu memiliki tekanan yang cukup untuk merangsang potensi kamu, aku khawatir itu akan segera terjadi. Tidak ada iblis di sini. Kami hanya bisa bertarung dengan orang-orang di Istana Surgawi. Tapi hanya ada 3 orang yang bisa memberinya tekanan yang cukup. Salah satunya adalah Dong Yuanxing, yang lainnya adalah monster iblis yang tiada taranya, dan yang ketiga adalah Bunan. Namun, Dong Yuanxing dan roh jahat dari klan iblis tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadapnya. Bahkan jika mereka bertarung satu sama lain, mereka tidak akan membunuhnya, dan mereka tidak akan merangsang banyak potensi. Dan Bunan, itu lebih tepat. Lu Ming bergerak untuk menantang pikiran Bunan, dan ingin membantunya melangkah ke Shen Huang Wuzong dengan bantuan kekuatan pihak lain. Namun, ketika matanya menyapu Dong Yuanxing dan iblis, dia hanya bisa menyerah. Jika dia benar-benar berperang dengan Bunan, itu akan sangat mengejutkan. Aku khawatir itu akan menyebar dan menarik iblis. Dong Yuanxing dan iblis pasti tidak akan membiarkan mereka bertarung, akan menghentikan mereka. Lu Ming memikirkannya sebentar, tetapi dia hanya bisa menekan pikiran itu untuk sementara dan berlatih dalam diam. Bersenandung. Tiba-tiba, getaran datang dari bumi. Mereka semua terkejut. Setelah latihan, kekuatan sihir pecah. Mereka mengira iblislah yang telah membunuhnya. Namun, mereka tidak melihat iblis, tetapi melihat seberkas cahaya. Di kejauhan, ada kolom cahaya, yang naik dari langit dan melewati barisan mereka. Sinar cahaya, dalam warna hitam dan putih. Seolah-olah naga putih dan naga hitam terjerat bersama dan berputar ke atas. Disinilah peta tanah ciptaan disembunyikan. Peta tanah ciptaan akan lahir. Seseorang berseru. Di planet sementara ini, Istana Surgawi dan keberadaan tingkat, Tuan, iblis masing-masing mendirikan tempat penciptaan. Tapi itu tersembunyi. Jika kamu tidak memiliki peta, kamu tidak dapat menemukannya. Peta 2 tempat alam tersembunyi di satu tempat. Hanya ketika pembunuhan kedua belah pihak mencapai waktu tertentu dan jumlah orang yang jatuh mencapai jumlah tertentu, barulah mereka akan datang ke dunia. Dan kolom cahaya hitam putih ini melambangkan bahwa peta dari 2 tempat penciptaan sedang datang ke dunia. Selain itu, jaraknya tidak terlalu jauh dari mereka. Lihatlah jaraknya, itu seharusnya berada di separuh planet di dekat mereka. Ingin mengambil peta. Orang-orang saling memandang, sejenak, ragu-ragu. Kolom cahaya hitam dan putih begitu jelas sehingga mereka semua melihatnya, dan iblis pasti melihatnya. Iblis pasti akan pergi. Mereka akan pergi dari sini untuk mengambil peta. Mereka pasti akan bertemu iblis. Bisakah mereka menjadi musuh iblis? Ya, bukan bunuh diri. Namun, sekarang mereka telah tertinggal secara menyeluruh dan sepenuhnya pasif. Mereka dikejar dan dibunuh oleh iblis sepanjang hari. Tanah alam adalah kesempatan terakhir mereka. Peran tanah alam adalah membiarkan pihak terbelakang memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan dan membuat situasi perang penuh ketegangan. Jika kamu tidak mengambilnya, tetapi biarkan iblis mengambil peta dan mendapatkan sifat dari tanah ciptaan, maka yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Benar-benar tidak ada kesempatan untuk Istana Surgawi. Satu-satunya cara bagi mereka adalah kalah. Apakah kamu ingin menyatukannya? Kurasa kita harus bertarung. Jika tidak, kita akan hancur. Hasilnya akan hancur. Kita bersembunyi di sini, dan cepat atau lambat, kita akan ditemukan satu sama lain. Kita menunggu kematian. Ya, kurasa aku harus bertarung. Lebih baik aku mati dalam pertempuran daripada menunggu di sini. Itu dia. Banyak orang terinspirasi untuk bertarung dan memutuskan untuk bertarung. Akhirnya, orang-orang melihat Dong Yuanxing, Bunan dan iblis dari keluarga iblis. Ketiganya adalah yang terkuat di antara orang-orang. Jika ketiganya tidak mau pergi, kecil kemungkinan mereka untuk pergi. Kupikir ejaannya harus dilakukan, tapi kita tidak boleh impulsif. Jika iblis sedang menunggu kita, kupikir kita harus mengirim seseorang untuk menyelidiki situasinya dan kemudian membuat keputusan. Bagaimana menurutmu? Jalan Dong Yuanxing, selesai berkata, penglihatan itu memandang Bunan dan roh jahat klan iblis. Aku tidak punya pendapat. Aku tidak punya masalah. Bunan dan iblis dari klan iblis semuanya mengangguk. Nah, sekarang kirim seseorang untuk mencari tahu tentang iblis. Dong Yuanxing mengangguk dan segera mulai menunjuk orang dan keluar untuk menanyakan situasinya. Mereka yang diperintahkan, meski enggan, tidak punya pilihan selain pergi dari sini untuk menanyakan situasinya. Kerumunan menunggu dengan tenang. Segera setelah itu, seseorang kembali. Tidak ada jejak iblis di sekitar kata-kata itu. Iblis seharusnya pergi ke arah kolom cahaya hitam putih untuk merebut peta. Setelah mendengar berita tersebut, orang-orang mulai berdiskusi lagi apakah akan merebut peta tersebut. Ketika masalah itu berakhir, orang-orang ragu lagi.
Lagi pula, kekuatan mereka terlalu jauh dari iblis. Jika mereka bertarung dengan iblis untuk mendapatkan peta, mereka mungkin akan dibunuh oleh iblis jika mereka tidak bisa mendapatkan peta tersebut. Soal hidup dan mati, orang mulai ragu. Sua. Pada saat ini, Luming melangkah ke udara dan mengeluarkan nafas yang kuat. Ledakan. Luming meniup dengan kepalan tangan, yang mengalir melalui kehampaan dan berhembus ke arah Bunan. Tiba-tiba, semua orang tercengang, tidak tahu kenapa Luming tiba-tiba ke Bunan. Bunan sendiri juga sedikit terpana, tapi bagaimanapun juga, dia adalah iblis yang tiada taranya. Dia bereaksi dengan cepat, dia mengeluarkan cahaya pedang putih dari mulutnya, dan memberi pukulan tajam pada Luming. Ledakan. Dengan raungan sengit, kekuatan tinju Luming tersebar oleh cahaya pedang. Nah, kamu mencari kematian. Kemudian, Bunan meraung, nafas teror meledak, 12 sayap terentang, cahaya suci teror membumbung tinggi ke langit, menerangi langit. Kamu hanya bisa bicara, kamu punya keterampilan apa? Bentuk tubuh Luming terus meningkatkan kekuatan bertarungnya secara ekstrim. Tubuhnya ditutupi dengan sinar matahari yang indah. Tinjunya terus-menerus meledak. Tinjunya terus-menerus bertiup ke arah Bunan dengan tinju yang mengerikan. Mencari kematian. Bunan meraung, tangannya kosong dan dipegang, pedang salib terkondensasi, sayap malaikat, seluruh manusia menjadi cahaya suci, bergegas menuju Luming. Boom dan boom. Kedua pria itu dibombardir bersama, dan mereka bertarung dengan sengit bersama. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, banyak talenta terbangun seperti mimpi. Mengapa Bumunan jadi gila? Entahlah, aku tiba-tiba menyerangmu. Kamu gila. Kamu mencari kematian sendiri. Bunan tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Bukankah dia ingin mati di tangan iblis, di tangan Bunan? Tapi mati di tangan iblis akan menjadi makanan pihak lain, yang terlalu menyedihkan. Banyak orang banyak berdiskusi, tetapi mereka tidak dapat memahami ide-ide Luming. Dong Yuanxing dan iblis dari klan iblis juga sedikit terpana. Perang pecah begitu tiba-tiba sehingga sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. 4088. Dong Yuanxing dan iblis dari klan iblis sudah terlambat untuk menghentikan mereka, dan sekarang, mereka tidak berniat menghentikan mereka. Karena iblis jelas pergi ke kolom cahaya hitam putih untuk menangkap peta. Bahkan jika mereka membuat keributan besar di sini, mereka tidak akan menarik iblis. Menurut pendapat mereka, Luming terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Meski tidak sekuat Bunan, ia tetap berinisiatif menyerang Bunan. Ini adalah tindakannya mencari kematian. Namun, Luming juga merupakan kekuatan tempur yang bagus. Mereka berencana untuk menyelamatkan Luming saat dia setengah mati. Wu Wei tiba-tiba mulai menyerang. Namun, setelah sekian lama bersama, dia masih cukup akrab dengan Luming. Dia tahu bahwa Luming tidak akan menyerang Bunan tanpa alasan. Itu pasti alasannya. Karena itu, dia menjalankan kekuatan sihirnya secara diam-diam. Selama ada yang menghentikan Luming, dia akan menghentikan siapa. Di saat yang sama, saat Luming dalam bahaya, dia bisa diselamatkan. Mengaum. Pertempuran antara Luming dan Bunan sangat sengit. Dalam sekejap, mereka melawan selusin jurus. Kekuatan tempur Bunan memang sangat kuat, tidak lebih lemah dari mayat iblis Luo. Begitu pertempuran berakhir, Luming tertinggal. Namun, selama periode waktu ini, kultivasinya telah dipromosikan ke 4 puncak Kaisar Dewa, dan kekuatannya sedikit meningkat. Situasinya lebih baik daripada saat dia menghadapi Luo Shi sebelumnya. Setelah lebih dari 10 gerakan, tubuh Luming tiba-tiba mundur. Dia merasa bahwa setiap otot di tubuhnya bergetar hebat, dan semburan rasa sakit datang. Tidak cukup, datang lagi. Luming mengaum dan mengambil inisiatif untuk membunuh Bunan. Sebelum pria itu tiba, teknik pedang ajaib telah dipraktikkan. Lebih dari selusin pedang sihir meraung ke arah Bunan. Pada saat yang sama, Luming menggunakan teknik hebat Shen Feng dan teknik fragmentasi hebat secara ekstrim. Dia terus bertarung dengan tinjunya, yang seperti meteor, dan menghantam Bunan. Pedang malaikat. Bunan meraung, cahaya di tubuhnya lebih kuat, lebih dari selusin bulu putih terbang keluar, berubah menjadi 12 pedang sihir putih bersih, menembus langit untuk membunuh, seolah membelah langit menjadi 2. 12 pedang malaikat, menanggung beban, bertabrakan dengan lebih dari selusin pedang ajaib, dan pecah menjadi raungan yang mengguncang bumi. Lebih dari selusin pedang ajaib hancur secara langsung, hanya untuk menahan nafas. Kemudian, pedang malaikat bertabrakan dengan kekuatan tinju Luming. Kekuatan teror, seperti gelombang air, berputar-putar ke segala arah, yang sangat menakjubkan. Orang-orang di sekitar dengan cepat mundur dan membuka jarak karena takut terlibat. Batuan di tanah meledak, kehampaan terkoyak, dan langit dan bumi bergetar hebat.
Arai yang menutupi area ini juga bergetar terus-menerus, dan kekuatan yang kuat menembus keluar dari arai besar. Jika ada iblis di sekitar, mereka pasti akan tertarik dengan gerakan di sini. Ini juga alasan mengapa Luming tidak melakukannya sebelumnya. Setelah serangkaian raungan, tubuh Luming mundur lagi. Kali ini, Luming terluka. Cahaya pedang menembus dadanya dan luka ganas muncul. Ya, aku punya perasaan. Luming bergumam. Dia merasa sel-sel di sekujur tubuhnya bergetar. Potensi sel terus distimulasi. Cederanya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, potensi ini akan diubah menjadi kultivasinya. Dia merasa bahwa kemacetan struktur 5 kali lipat Shen Huang melonggarkan. Dia sepertinya telah melihat Kaisar Wuzong melambai padanya. Hanya satu langkah singkat. Kaisar akan dapat membuat langkah maju yang lengkap. Bunan, apa hanya itu yang kamu punya? Apakah ini bidadari bersayap 12 dari keluarga bidadari? Lebih baik terkenal daripada bertemu. Teriak Luming. Jika kamu ingin mati, aku akan mencabik-cabikmu. Bunan berteriak, membunuh mesin itu secara ekstrim. Sebagai malaikat bersayap 12 dari keluarga malaikat, dia memiliki 2 tingkat kultivasi lebih tinggi dari Luming. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Luming meskipun dia 2 kali lebih baik dari Luming. Ini sangat memalukan baginya. Dia telah memutuskan untuk membunuh Luming apapun yang terjadi. Tidak masalah siapa yang memblokirnya. Raja Malaikat. Bunan meraung, dan cahaya naik ke langit. Pada saat berikutnya, sosok besar muncul darinya. Ini adalah sosok malaikat, tapi sosok ini sangat tinggi. Ada 12 sayap malaikat di belakangnya. Namun, 12 sayap malaikat ini tidak berwarna putih, melainkan emas. Pada saat yang sama, kepala bidadari, dengan mahkota. Ini adalah bayangan Raja Malaikat. Ledakan. Begitu Raja Malaikat muncul, ada hembusan teror, seperti letusan gunung berapi. Raja Malaikat Suying, memegang pedang malaikat, menebas Luming. Boom! Langit dan bumi meledak, dan kehampaan runtuh di bawah pedang malaikat. Luming merasakan tekanan yang mengerikan menekannya. Otot-otot seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Mu Yun. Seru Ling Yue, menunjukkan warna khawatir. Sebab, jurus Bunan yang terlalu mengerikan, meski terpisah dari jarak jauh, bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Di tangannya, ada busur, siap membantu kapan saja. Jangan lakukan itu, biarkan aku melakukannya sendiri. Telinga Ling Yue, suara Luming, tindakannya, segera berhenti. Ayo, ayo, dengan gerakan ini, bantu aku menerobos. Mata Luming penuh kegembiraan. Sebelum langkah ini, Luming merasakan tekanan yang kuat. Di bawah tekanan kuat, potensi sel Luming terus distimulasi. Langkah terbaik. Luming meraung, semua kekuatan meledak dalam sekejap, dan seluruh manusia berubah menjadi sekelompok cahaya yang indah, dan naik ke langit dan bergegas ke pedang yang dipotong oleh bayangan virtual Raja Malaikat. Ledakan. Saat berikutnya, serangan 2 orang, tabrakan berat bersama. Kali ini, benar-benar seperti 2 planet bertabrakan, dan kekuatan mengerikan menyapu, dan kehampaan runtuh menjadi kekacauan dan kegelapan. Kembali, kembali. Orang-orang di sekitar, sudah cukup jauh, tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa itu tidak cukup jauh. Energi mengerikan menggulung mereka dengan cepat, dan mereka semua mundur dengan keras lagi. Lihat, Mo Yun tidak tahan. Beberapa orang meminumnya. Orang-orang melihat bahwa kelompok cahaya Luming berubah, getaran keras, dan kemudian Sua, menghantam tanah. Sebagai seorang jenderal meteor, pukulan berat di tanah terus berguncang, puing-puing memercik, kerikil dengan gelombang udara, menyapu ke segala arah. Bagaimana kabarmu? Orang-orang menatap ke arah itu. Segera, puing-puing jatuh, dan sebuah lubang besar muncul di tanah, gelap dan tak terduga. Di bawah kepindahanku, Mu Yun hanya memiliki satu jalan buntu. Bunan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia berdiri dalam kehampaan. Bayangan Raja Malaikat masih muncul di belakangnya. 4089. Mu Yun, mati. Mendengar kata-kata Bunan, orang-orang menjadi linglung. Iblis yang begitu kuat dibunuh oleh Bunan. Mu Yun ini benar-benar mencari kematiannya sendiri. Meski tidak sekuat Bunan, dia tetap berinisiatif untuk bertarung dengannya. Dia pantas mati. Betul, itulah yang terjadi jika kamu tidak bisa berbuat cukup. Beberapa orang berbicara dengan keras, jelas untuk menyenangkan Bunan. Mu Yun. Ling Yue dengan erat memegang busur di tangannya dan menatap lubang itu. Meskipun dia tahu bahwa Luming memiliki tujuan, dia tidak dapat menahan rasa khawatir ketika melihat pemandangan ini. Di langit, Dong Yuanxing dan iblis dari klan iblis juga menggelengkan kepalanya, kasihan. Namun, aku tidak tahu mengapa,
tetapi jauh di lubuk hati mereka, mereka tampak lega. Kekuatan bertarung Luming terlalu kuat. Kekuatan Kaisar hanya 4. Kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Itu tidak bisa dipercaya dan memberi mereka tekanan besar. Kultivasi Luming saat ini hanya 2 kali lebih rendah dari mereka. Jika Luming mengejar mereka dan melampaui mereka, cepat atau lambat akan terjadi. Jika mereka bisa bertahan melewati rintangan ini, Luming akan menjadi pesaing terkuat mereka di masa depan. Saat ini, Luming sudah mati di tangan Bunan, dan musuh mereka akan berkurang 1. Ngomong-ngomong, meskipun kekuatan tempur Muyun bagus, itu tidak bisa memainkan peran penting dalam pertempuran dengan iblis ini. Jika Istana Surga ingin menang, masih perlu mendapatkan sifat dari tanah alam. Roh jahat dari klan iblis berkata di dalam hatinya. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba menatap, menunjukkan warna keterkejutan, melihat lubang yang dihancurkan Luming. Karena pada saat ini, di dalam lubang, tiba-tiba keluarlah nafas yang kuat. Dan, begitu nafas ini muncul, ia dengan cepat naik, dan segera bergegas ke puncak 4 tingkat Shen Huang. Kemudian, ledakan. Nafas yang lebih mengerikan keluar, sebenarnya langsung menembus batas 4 kali lipat Shen Huang dan mencapai Shen Huang Wukong. Sebuah terobosan. Saat ini, ketiga kata ini secara otomatis muncul di benak semua orang. Luming telah membuat terobosan. Baru saja, semua orang berpikir bahwa Luming telah terbunuh oleh skill unik Bunan, dan telah jatuh sepenuhnya. Tanpa diduga, bukannya jatuh, Luming membuat terobosan. Apa yang sedang terjadi? Aku terluka parah. Tidak hanya baik-baik saja, tetapi kultivasi aku telah menembus. Iblis macam apa ini? Banyak orang merasa otaknya bingung. Mata Bunan merah dan merah darah, yang disebabkan oleh amarah. Mesin pembunuh di tubuhnya lebih kuat, dan wajahnya benar-benar terpelintir. Beraninya, dia menggunakan jurus terkuat. Alih-alih membunuh Luming, dia membantu Luming menerobos. Tak tertahankan, tak tertahankan. Bunan merasa seperti akan marah dan cemburu. Jika kamu ingin menerobos, itu tidak mungkin. Kematian, kematian, bajingan, mati untukku. Bunan meraung seperti binatang buas. Sua. Dengan seluruh kekuatannya, dia menebas lubang dengan tangan terangkat. Tiba-tiba, pedang malaikat di tangan Raja Malaikat, Suying, juga menebang lubang itu. Pedang ini dibuat oleh Bunan dengan marah, dan kekuatannya sangat kuat. Dia ingin membunuh Luming sepenuhnya sebelum dia bisa membuat terobosan total. Saat ini, dia tidak peduli dengan perang dengan iblis. Saat ini, di dalam hatinya, dia hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Luming. Jika kamu tidak membunuh Luming, itu akan menjadi iblis di dalam hatinya. Itu akan menemaninya selamanya dan menghambat kultivasinya nanti. Bunan, hentikan. Ling Yue mengaum dan menembakkan panah dengan seluruh kekuatannya. Sebuah anak panah keluar dari langit dengan kecepatan luar biasa dan mengenai pedang malaikat Raja Malaikat. Bang, panah Ling Yue meledak. Tapi, pedang virtual Raja Malaikat masih terus menebas. Dibandingkan dengan Bunan, kekuatan tempur Ling Yue masih tertinggal jauh. Meskipun mengimbangi kekuatan pedang dewa, itu tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan pedang dewa. Pedang malaikat besar terus menebang ke lubang tempat Luming berada. Dengan keras, itu memotong ke dalam lubang. Retakan besar terpotong di tanah, dan retakan itu menyebar dengan cepat ke kejauhan. Tapi saat ini, di dalam lubang, ada kekuatan kepalan yang indah naik dari langit dan mengenai pedang malaikat. Dalam ledakan yang mengejutkan, kekuatan kepalan dan pedang malaikat pecah. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh muncul dari lubang dan berdiri di udara, ditutupi dengan sinar yang indah. Itu tampak heroik. Orang-orang di bawah sinar matahari secara alami adalah Luming. Dalam perang dengan Bunan, Luming akhirnya mengilhami potensinya, memecahkan kemacetan dengan satu pukulan, dan memasuki 5 alam kaisar ilahi, dan kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis. Baru saja, aku tidak senang dengan perang. Sekarang, ayo bertarung denganmu lagi. Luming keluar selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, kekosongan mengaum. Melangkahlah berturut-turut, dan kamu sudah dekat dengan Bunan. Ledakan. Sebuah pukulan ke Bunan, kekuatan tinju yang keras, melalui kehampaan, menuju Bunan yang berguling ke bawah, sangat kuat. Kekuatan pukulan ini membuat Bunan tegang di sekujur tubuhnya dan membuatnya merasakan krisis yang kuat. Mencacah. Dia meraung, dan pedang malaikat di tangan Suying, Raja Malaikat, menebas Luming. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Kali ini, Luming tidak bergerak, tapi Angel Sword bergetar hebat. Ternyata cahayanya redup. Tubuh Bunan bergetar hebat dan dia mundur beberapa langkah. Bagaimana mungkin? Bunan meraung tak percaya. Tapi begitu, tekan kamu. Luming minum dan tinjunya meledak berturut-turut.
Tinju ganda berisi kekuatan berbagai seni rahasia, serta kekuatan angin dewa yang hebat dan fragmentasi hebat. Bunan mengaum, manipulasi gila bayangan virtual Raja Malaikat, dan Lu Ming untuk bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Potongan langit dan bumi ini terus-menerus mengaum. Dalam sekejap, ada 10 raungan. Pada sentuhan terakhir, pedang malaikat di tangan bayangan virtual, Raja Malaikat, meledak. Lu Ming bergegas melewati dan menghancurkan kepala Raja Keluarga Malaikat. Kemudian, bayang-bayang Raja Malaikat itu hancur. Bayangan Raja Malaikat pecah berkeping-keping. Bunan digigit kembali dan menjerit. Dia batuk darah dan terbang keluar. Sua. Lu Ming menindaklanjuti, pukulan keluar dari wajah Bunan. Bunan mengeluarkan teriakan melengking, tubuhnya membentur tanah dengan keras, menghancurkan lubang yang lebih besar dari sebelum Lu Ming. Bunan terbaring di lubang besar, memuntahkan darah dan kejang-kejang di sekujur tubuhnya. Wajahnya bengkak menjadi kepala babi. Lu Ming melangkah keluar, jatuh ke dalam lubang, matanya penuh dengan pembunuhan. Moyun, hentikan. Beraninya kamu. Tian Jiao dari klan malaikat lainnya banyak minum, tetapi setelah melihat mata dingin Lu Ming, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani maju. 4090. Muyun, tolong berbelas kasih. Saat ini, Dong Yuanxing menelepon. Ya, kita harus melawan iblis nanti. Bunan adalah kekuatan tempur yang penting. Tolong selamatkan nyawanya. Iblis dari klan iblis juga mulai membujuk. Di mata mereka, ada juga kejutan yang kuat. Adegan hari ini di luar dugaan mereka. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba menyerang Bunan. Diperkirakan Lu Ming merasa akan menerobos, jadi dia akan membantu lawan Lu Ming dengan bantuan tekanan Bunan. Banyak makhluk abadi memiliki pengalaman seperti itu. Misalnya, mereka telah melakukan hal-hal seperti itu. Namun, pada saat kultivasi masih relatif rendah, dan sangat sulit sejak memasuki alam dewa dan raja. Semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk ditembus. Belum lagi alam dewa. Sungguh menakjubkan bahwa Lu Ming, di alam dewa, dapat menerobos di bawah tekanan pihak lain dalam perang. Dengan terobosan, Liu benar-benar membalikkan penindasan Bunan dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan. Kekuatan bertarung seperti itu telah melampaui mereka. Oleh karena itu, nada mereka terhadap Lu Ming harus lebih berhati-hati. Jika kamu ingin aku melepaskannya, tolong maafkan aku dan minta maaf. Lu Ming menatap Bunan dengan dingin. Ketika dia bertemu Bunan untuk pertama kalinya, pihak lain harus melakukan sesuatu padanya. Dia harus berlutut untuk meminta maaf kepada Gabert dan mengakui kesalahannya. Dia akan merekamnya dengan giok melamun. Jika Lu Ming tidak cukup kuat dan Ling Yue membantunya, Bunan sendiri takut perang akan berujung pada iblis. Masalahnya tidak akan berakhir dengan mudah. Lu Ming bukan pembicara yang baik. Ketika dia memiliki kesempatan, dia secara alami akan membalas. Kamu tidak bisa memintaku untuk meminta maaf. Bunan meraung dengan wajah ganas. Siapa dia? Dia adalah bidadari paling terkenal di keluarga bidadari, bidadari bersayap 12, dan kandidat daftar kebanggaan surga di alam semesta. Di keluarga malaikat, bakatnya hampir sama baiknya dengan Gabert. Jika dia tidak lebih muda dari Albert, dan masih ada celah besar dalam prestasinya, statusnya tidak akan kalah dengan Gabert. Dalam kapasitasnya, sangat memalukan kalah dari Lu Ming. Sekarang dia harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Lu Ming. Bagaimana mungkin? Apa yang salah dengan dia? Tidak mungkin. Nah, karena kamu cukup berani untuk mati, aku akan membantumu. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Telapak tangannya kosong dan memegang. Pedang ajaib keluar dari tangannya. Mesin pembunuhnya sedingin es. Kamu berani, Muyun, aku adalah malaikat bersayap 12 dari keluarga malaikat, dan pilar keluarga malaikat. Jika kamu berani membunuhku, kamu mencari kematian. Keluarga malaikat tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bunan berteriak. Dia mengira Lu Ming tidak berani membunuhnya. Malaikat lain baik-baik saja. 12 malaikat bersayap sangat langka. Setiap orang tumbuh menjadi sangat penting. 12 malaikat bersayap memiliki kesempatan untuk berdampak pada alam Tuhan. Begitu mereka menerobos alam Tuhan, mereka adalah penguasa tertinggi di alam semesta, yang sangat penting bagi ras besar. Banyak ras kuat di daftar Wanzu Hong Huang tidak memiliki alam dewa. Begitu ras tertentu lahir dengan kondisi dewa, statusnya di alam semesta akan naik dalam garis lurus, dan suaranya di istana surga akan meningkat. Itu dapat memperoleh sumber daya laut untuk ras ini dan memainkan peran penting dalam pengembangan suatu ras. Dapat dilihat bahwa pentingnya negara ketuhanan yang kuat, pada saat yang sama, juga mengungkapkan pentingnya karakter yang memiliki peluang untuk mempengaruhi keadaan ketuhanan. Jika orang sepenting itu dibunuh oleh Lu Ming, klan malaikat pasti akan membalas.
Oleh karena itu, Bunan tidak takut. Nyatanya, banyak orang di tempat kejadian percaya bahwa Luming tidak berani membunuh Bunan. Aku akan membicarakannya nanti. Jika kamu tidak meminta maaf, aku tidak enak badan sekarang. Ini lebih penting. Luming menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya dan menyeringai. Bentuk tubuhnya seperti kilatan petir, dan pedang ajaib di tangannya dipotong dengan raungan. Puff! Darah segar memercik sejauh 3 kaki. Ketika Luming bergegas keluar dari lubang lagi, ada kepala ekstra di tangannya. Itu kepala Bunan. Tidak. Kali ini, Bunan berteriak ngeri. Bunan belum mati. Jika orang seperti dia dipenggal kepalanya, mereka tidak akan mati. Mereka hanya terluka parah. Tidak, bukankah kamu bilang aku tidak berani membunuhmu? Suara Luming lebih dingin. Dia memegang kepala Bunan di tangannya. Dengan sedikit usaha, kepala Bunan akan meledak, dan jiwa yang tinggal di dalamnya akan langsung musnah. Bunan hampir ketakutan setengah mati. Dari suara Luming dan ekspresi Luming, dia bisa merasakan bahwa Luming benar-benar berani membunuhnya. Ini adalah orang gila yang bisa melakukan apa saja. Dia memiliki perasaan bahwa selama dia memiliki mulut yang keras, Luming tidak akan ragu untuk menghancurkan kepalanya. Di sekeliling, orang lain juga saling memandang, dari mata satu sama lain, melihat kengerian. Mereka tidak menyangka Luming begitu berani. Bahkan 12 malaikat bersayap dari keluarga malaikat berani membunuh. Ketakutan banyak orang terhadap Luming semakin dalam. Oke, aku minta maaf. Aku akui aku salah. Bunan meraung dan akhirnya memilih mengalah. Apa yang salah denganmu? Luming berkata dengan ringan. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam urusan antara kamu dan Gabbert. Aku tidak boleh sombong. Jika aku bertemu denganmu di masa depan, aku akan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Bunan berteriak. Untuk bertahan hidup, dia juga menyingkir. Yah, aku akan menyelamatkan hidupmu kali ini. Dengungan dingin Luming, lambaian tangan, kepala Bunan terbang keluar, terbang ke tubuhnya, dan lehernya bersatu, dengan cepat terikat menjadi satu. Huhu. Bunan tersentak, pucat dan ketakutan di matanya. Luming tidak berani membunuh Bunan. Dia memang memiliki beberapa kekhawatiran tentang keluarga malaikat, tapi dia tidak berani. Alasan utamanya adalah pertempuran dengan iblis ini belum berakhir, dan Bunan masih digunakan. Bunan is Yuan King 3 orang setelah berhari-hari berlatih seni serangan bersama, saat kritis sangat membantu. Meskipun Luming telah menembus 5 alam Shen Huang, aku khawatir satu orang bukanlah lawan dari Yujin. Ia juga membutuhkan bantuan orang lain. Dengan mengingat hal ini, Luming Cai menyelamatkan nyawa Bunan. Hadirin sekalian, iblis telah berangkat cukup lama. Belum terlambat bagi kita untuk memulai sekarang. Jika sudah terlambat dan kedua peta diambil oleh iblis, maka kita benar-benar tidak bisa pergi kembali ke surga. Luming Dao, suaranya menyebar ke seluruh penonton. Ya, saatnya untuk memulai. Sekarang, prestasi saudaramu telah menembus dan kekuatan tempurnya telah meningkat secara dramatis. Ini adalah keberuntungan istana surgawi kita untuk menghadapi iblis. Aku lebih percaya diri dalam menghadapi iblis. Jalan Yuanxing Timur. Mendengar kata-kata Dong Yuanxing, banyak wajah juga menunjukkan kegembiraan. Memang benar kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat, dan kemampuannya untuk menekan Bunan bisa dikatakan sebagai ahli pertama di Istana Surga. Ini adalah acara yang membahagiakan bagi semua. 4091. Segera semua orang membuat keputusan akhir, segera berangkat, di depan pilar cahaya hitam putih, dengan iblis untuk bertarung memperebutkan peta. Yang terburuk adalah merebut peta Istana Surga di tangan kamu, sehingga kamu memiliki peluang untuk sukses. Mereka mengambil keputusan, dan tanpa ragu, segera berangkat, meninggalkan daerah itu, dan menuju ke balok hitam dan putih. Bunan juga dalam bantuan 2 keluarga malaikat Tianjiao lainnya, sambil terbang, sambil menyembuhkan. Meskipun dia terluka parah, Luming memiliki kendali yang baik. Semuanya adalah luka kulit, dan tidak melukai sumbernya. Jadi dia pulih dengan cepat. Tidak akan lama sebelum kita kembali ke puncak. Kecepatan mereka sangat cepat, kolom cahaya hitam putih itu, semakin jelas. Langit ditutupi dengan cahaya hitam dan putih, bahkan di sisi lain planet ini, aku khawatir kamu bisa melihatnya. Dapat dibayangkan bahwa tidak lama lagi, semua Tiamong Tianjiao dan iblis akan datang ke sini. Mereka tidak jauh dari kolom cahaya hitam dan putih, dan segera setelah itu, mereka mendekat, dan tidak bertemu iblis di sepanjang jalan. Itu. Tiba-tiba, semua orang terkejut dan mau tidak mau menatap ke depan. Di depan, ada gunung besar, berdiri di antara langit dan bumi. Gunung itu luar biasa, menembus awan, menutupi area yang sangat luas. Di puncak gunung,
ada dua kolom cahaya hitam putih yang terjerat bersama dan mengalir ke ketinggian. Yang mengejutkan mereka, tidak ada puncak seperti itu sebelumnya, jika tidak maka akan ditemukan. Puncak ini pasti sudah disembunyikan sebelumnya. Itu akan muncul ketika pembunuhan kedua belah pihak serupa. Membunuh. Ledakan. Di puncak gunung, terdengar suara gemuruh yang kuat dan teriakan pembunuhan. Ketika mereka melihat dari kejauhan, mereka melihat sejumlah besar iblis bergegas menuju puncak gunung, tetapi mereka menemui rintangan. Di puncaknya, ada banyak batu yang dipadatkan menjadi monster, terus-menerus membunuh iblis. Puncak pertempuran sangat sengit. Melihat pemandangan ini, semua orang di Tiangong merasa lega. Itu artinya iblis belum mendapatkan petanya. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan peta tersebut. Puncak gunung ini diblokir oleh monster yang dipadatkan oleh bebatuan. Jika kamu ingin bergegas ke puncak gunung dan mendapatkan peta, kamu harus mengalahkan monster batu ini. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Mau tidak mau, mata banyak orang, lihat Luming. Kekuatan tempur Luming saat ini adalah yang terkuat di Tiangong. Secara tidak sadar, posisinya di hati rakyat telah meningkat pesat. Jika kamu memiliki pendapat, pertama kali kamu memikirkan tentang Luming dan ingin mengetahui pendapat Luming. Sekarang kita tidak terburu-buru. Tidak mudah bagi iblis untuk bergegas ke puncak gunung. Sekarang, orang-orang dari bagian lain dari planet sementara datang ke sisi ini. Kami menyembunyikan tubuh kami dan menunggu di sini. Saat yang lain dari Istana Surga tiba, kami akan menghentikan mereka dan bergabung dengan mereka. Saat iblis hendak bergegas ke puncak gunung, kita akan mengambil petanya dalam satu gerakan. Luming mengatakan apa yang dia pikirkan. Bagus, ide bagus. Kerumunan mengangguk lagi dan lagi. Memang, dalam situasi saat ini adalah cara terbaik. Mereka dapat memperkuat diri dengan bertemu dengan orang lain di Istana Surga. Tapi iblis menyerang puncak gunung, bertarung dengan monster batu itu, bisa melemahkan kekuatan iblis. Meskipun seiring waktu, akan ada iblis lain yang datang untuk bergabung dengan Yujin dan yang lainnya, yang akan meningkatkan kekuatan iblis, tetapi secara umum, untuk Istana Surgawi, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Aku akan mengeluarkan formasi tersembunyi. Dong Yuan Xingdao, setelah mengatakan itu, dia mulai berakting. Aku melihat tubuhnya berkedip-kedip di tanah, semua tindakan dan tindakannya dipenuhi dengan rune. Dia tidak memasuki tanah dan menghilang. Tentu saja, Dong Yuan Xing tidak bisa melakukannya seperti Dandan. Ada rune di setiap pori tubuhnya, tapi penguasaan rune arainya juga luar biasa. Di antara generasi muda, Luming adalah yang kedua setelah Dandan dalam susunan rune. Tak lama kemudian, arai ajaib berhasil disiapkan. Selama mereka berada dalam lingkaran sihir, iblis tidak dapat menemukan mereka. Kemudian, mereka mengirim orang untuk membubarkan dan menyergap di sekitarnya. Selama mereka melihat orang-orang dari Istana Surgawi datang, mereka saling menghentikan dan membawa mereka ke sini. Setelah semuanya diatur, mereka menunggu dengan tenang. Luming dan yang lainnya terus memandangi gunung dari kejauhan. Iblis dan monster batu di gunung masih bertarung sengit. Terlihat bahwa Yujin adalah orang pertama yang membunuh iblis. Pisau ajaib di tangannya sangat kuat. Mengikuti Yujin, ada beberapa iblis dan iblis yang tidak lebih lemah dari Dong Yuan Xing dan Bunan, termasuk mayat Naro. Namun, monster batu di gunung juga sangat kuat. Mereka tampaknya telah disempurnakan oleh orang-orang kuat tingkat, master, dan tubuh mereka sekeras tentara sihir. Bahkan Yujin terkuat, dibutuhkan beberapa pisau berturut-turut untuk membelah monster batu. Jadi tidak mudah bagi iblis untuk bergegas ke gunung dan mendapatkan petanya. Ini membuat Luming merasa lega dan punya cukup waktu untuk menunggu. Waktu berlalu. Setelah beberapa waktu, Luming dan mereka akhirnya menunggu gelombang bala bantuan pertama. Iblis teratas dari keluarga suci yang bertarung, yang juga merupakan kultivasi 6 kali lipat dari Kaisar Dewa, dapat bertarung di 4 level, dan juga salah satu kandidat kuat dari daftar Tianjiao alam semesta. Ada lebih dari selusin orang bersamanya. Mereka datang dari sisi lain planet ini. Orang ini datang, segera dan melawan Dewa Yuan Wen melihat upacara. Meskipun dia memiliki bakat yang tinggi, dia masih sedikit lebih rendah dari Dewa Yuan Wen yang bertarung, dan posisinya di klan Sein yang bertarung tidak sebaik Dewa Yuan Wen yang bertarung. Apa yang terjadi di daerahmu? Dewa petarung Yuan Wen bertanya, pihak lain menjelaskan. Sebelumnya, Yujin memimpin iblis, menyapu setengah planet, dan setengah planet tidak. Iblis dari setengah planet itu sedang berkelahi dengan Tiangong Tianjiao. Tidak ada iblis yang terlalu kuat untuk merusak keseimbangan. Kedua belah pihak saling bertarung, mereka kalah, menang atau kalah, dan tidak ada satu pihak pun yang kalah. Kemudian,
Mereka melihat kolom cahaya hitam dan putih menghalangi langit, dan mengetahui bahwa peta tanah alam telah lahir, dan mereka datang dengan tergesa-gesa. Kemudian, Dewa Pertarungan Yuan Wen mengatakan sesuatu tentang situasi di sini. Wajah pihak lain sangat bermartabat. Jelas, dia tidak menyangka ada pria kuat seperti Yujin di pihak iblis. Belakangan, seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli dari Tiangong datang untuk bertemu. 2 hari kemudian, lebih dari 800 orang datang bergabung dengan kami. Di antara mereka, tidak lebih lemah dari Bunan, level Dong Yuanxing juga meningkat 3. Ketiganya adalah 3 yang terkuat di bagian lain planet ini. 4092. Ada 3 iblis teratas di Tiangong, dan ada hampir 800 orang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur telah meningkat secara dramatis. Namun, sisi iblis juga meningkatkan banyak master, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Di antara mereka, ada banyak iblis dan iblis tingkat Luoshi. Dengan sejumlah besar iblis untuk bergabung, mereka mencapai puncak lebih cepat. Setelah 2 hari, mereka sudah dekat dengan puncak gunung. Jelas, peta tanah ciptaan ada di puncak gunung. Kita dapat pergi. Lu Ming memimpin dalam membuka jalan. Ini telah menyebabkan ketidakpuasan beberapa orang. Orang-orang ini, tentu saja, adalah mereka yang kembali untuk bertemu, terutama beberapa iblis top. Lu Ming adalah sesuatu. Dia adalah orang pertama yang berbicara, seolah-olah dia sedang memberi perintah. Ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Lu Ming, kualifikasi apa yang kamu miliki? Namun, yang mengejutkan mereka, Dong Yuanxing dan yang lainnya sepertinya tidak memiliki pendapat dan semuanya mengangguk bersama. Mereka bingung. Dong Yuanxing dan yang lainnya tampaknya mengikuti saran Lu Ming. Apakah ada kesalahan? Tapi ini bukan waktunya untuk konflik. Mereka telah menekan keraguan mereka dan siap untuk memulai. Pergi. Lu Ming bergumam dan bergegas keluar lebih dulu. Yang lainnya mengikuti, berubah menjadi pelangi, menuju Gunung Agung. Begitu banyak orang bertindak bersama, momentum entrainment, sangat menakjubkan, langsung ditemukan oleh iblis. Kong, kong. Di puncak gunung, Yujin memotong monster batu menjadi 2 dengan 2 pisau berturut-turut, dan menatap sisi Lu Ming dengan mata dingin. Orang-orang Tiangong ini berani memperebutkan peta. Mereka benar-benar mencari kematian. Kamu akan menghentikan orang-orang di Tiangong sampai aku mendapatkan petanya, dan kemudian aku akan membunuh mereka. Kata Yujin dengan dingin. Jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukannya. Orang-orang dari Tiangong ini akan mati. Luosi memiliki senyum ganas. Matanya yang tajam telah mengarahkan pandangannya pada Lu Ming. 2 kali, Lu Ming telah melarikan diri 2 kali. Ini adalah pertama kalinya seorang pria yang lebih rendah darinya melarikan diri darinya 2 kali berturut-turut. Dia sangat kuat dalam membunuh Lu Ming. Tidak lebih dari 3. Dia bersumpah bahwa tidak akan ada yang ketiga kalinya. Kali ini, kepala Lu Ming harus dibuka tutupnya. Sekitar setengah dari iblis menolak gunung dan bergegas ke orang-orang di Istana Surga. Di antara mereka, ada 7 di antaranya, seperti mayat Luo. Yujin, sebaliknya, terus membunuh monster batu dan mendaki gunung. Bunuh semua serba-serbi Istana Surgawi. Sejumlah besar iblis, lebih dari sisi Tiangong, membunuh menuju Istana Surgawi. Ledakan. Saat berikutnya, kedua belah pihak bertarung bersama. Lu Ming mengeluarkan 1 kepalan tangan, dan 2 iblis dibunuh oleh Lu Ming. Apalagi Lu Ming belum menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang, dengan segenap kekuatan kita, bagaimana kita bisa secara tak terduga membunuh iblis Tianjiao seperti Luo Shi? Di sana, mayat Luo juga menatap Lu Ming sepanjang waktu. Pada saat ini, cakar ajaib dicabut, 1 di masing-masing tangan, dan kedua kepala Tiangong Tianjiao hancur dan meledak. Tianjiao lain di Tiangong tidak berani mendekati Luo Shi, dan mereka jauh darinya. Nak, mati untukku. Raungan ganas mayat Luo, sepasang sayap iblis besar berkedip, mengambil angin yang mengerikan dan melolong di atas, menuju Lu Ming. Kau yang mati. Lu Ming juga bergegas ke Luo Shi dan meledak. Lihat aku mematahkan lenganmu. Mayat Luo mengaum, cakar ajaib mencengkeram lengan Lu Ming. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan cakar Luo Shi. Klik. Pada saat tabrakan, cakar mayat Luo bergetar hebat, jari-jarinya mengeluarkan suara patah tulang, dan lengannya bergetar hebat. Lengan mayat Luo tidak hanya bergetar hebat, tetapi juga tubuhnya, semuanya bergetar hebat dan mundur dengan tiba-tiba. Kamu. Wajahnya yang ganas menunjukkan keheranan dan ketidakpahaman. Sepertinya sulit dipercaya bahwa kekuatan Lu Ming tiba-tiba begitu kuat. Ini hanya beberapa hari. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming tiba-tiba melonjak, atau bahkan melampaui dia?
Perbedaan antara para ahli adalah ribuan mil, dan perbedaan di antara mereka dapat menentukan hidup dan mati. Luo Xiwanwan tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung Luming begitu kuat sehingga dia benar-benar melampaui dia. Oleh karena itu, dia tertegun sejenak, yang cukup untuk menentukan hidup dan matinya. Membunuh. Luming minum, tinjunya terus membombardir, kekosongan menjadi sarang lebah. Jika kekuatan bertarung mayat Yiluo sepenuhnya dilawan, dia masih bisa melawan sedikit, tapi sekarang dia sangat terpana hingga hasilnya hancur. Menyentuh. Puff. Tubuh besar Luo ditusuk oleh kekuatan tinju Luming, dan kepalanya diubah menjadi daging cincang. Iblis teratas, dibunuh secara langsung. Di sekitar, iblis lain bingung. Adegan ini, benar-benar di luar dugaan mereka, tidak menyangka salah satu iblis, di sebelah Yujin, terbunuh. Ledakan. Setelah membunuh mayat Luo, Luming tidak berhenti sama sekali, tetapi pecah dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya memancarkan sinar yang indah, seperti planet, dan bergegas ke sekelompok iblis. Menyentuh. Iblis-iblis ini ada di tangan Luming, dan mereka sangat rentan untuk diserang. Begitu Luming lewat, iblis-iblis ini meledak seperti balon, dan mereka penuh dengan daging dan darah. Dan setetes darah roh iblis, tetapi dengan genggaman tangan Luming, tahan. Begitu Luming lewat, dia langsung membunuh sepotong daging dan darah. Setidaknya puluhan iblis Tianjiao mati di tangannya. Kemudian, Luming bergegas ke iblis top lainnya. Iblis teratas iblis ini juga merupakan kaisar dewa dengan 6 tingkat. Itu bisa bertarung di 4 level. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari mayat Luo. Iblis mengong. Iblis meraung, dan mulutnya meledak dengan kekuatan kehancuran yang mengerikan, dan meraung ke arah Luming. Ledakan. Luming menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan tinjunya menembus kekuatan penghancur. Begitu tubuhnya melewatinya, kekuatan tinjunya seperti meteor. Membunuh. Iblis meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, meski dia bertarung dengan sekuat tenaga, dia bukanlah lawan Luming. Luming, yang telah mencapai tingkat kelima Shen Huang, setengah tingkat lebih tinggi dari Luo Shi atau iblis di depannya. Ini seperti Luming menghadapi saber ketika kaisar berlipat 4. Dalam hal efektivitas tempur, itu telah sepenuhnya membentuk kekuatan penghancur. Meski pihak lain bisa bersaing, tapi itu sama sekali bukan lawan. Hanya selusin gerakan, semua iblis menjerit, tubuh mereka terbang keluar, dan dada mereka ditusuk oleh kekuatan tinju Luming, dan rusak parah. Membunuh. Luming tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bernafas. Sebaliknya, dia mengejarnya dengan selusin pedang ajaib. Pada saat yang sama, kekuatan tinju penghancur yang dibentuk oleh teknik hebat Shen Feng dan teknik fragmentasi hebat menghadapi pengeboman. Roh jahat mengeluarkan raungan yang tidak rela dan berjuang keras, tetapi sia-sia. Saat berikutnya, tubuhnya terbelah, dan Luming mengambil darah roh iblis. Iblis lain, iblis teratas, telah terbunuh. 4093. Luming membunuh 2 iblis teratas berturut-turut, hanya dalam sekejap. Kecepatannya terlalu cepat. Saat ini, Yujin di puncak gunung baru saja bereaksi. Wajahnya pucat dan sangat jelek. Kamu ingin mati. Yujin meraung, menghentikan serangan di puncak gunung, berbalik langsung, dan bergegas ke Luming. Namun, dia masih agak jauh dari Luming. Luming terus membunuh iblis lainnya. Kali ini, Luming tidak membunuh iblis teratas, karena iblis semacam itu masih bisa melawan Luming untuk sementara waktu. Jika pihak lain melihat Luming datang dan ingin membunuh sebelum Yujin tiba, itu cukup sulit. Oleh karena itu, Luming membunuh iblis-iblis yang lebih lemah dalam kekuatan tempur tetapi memiliki bakat terbesar. Misalnya, iblis setingkat pedang. Kaisar Dewa 5 atau lebih rendah, tetapi bisa bertarung di 4 level. Iblis jenis ini hanya sedikit lebih rendah dalam kultivasi, tetapi potensinya tidak lebih buruk dari mayat Luo. Darah roh iblis juga bernilai tinggi. Meski tidak banyak iblis seperti ini, masih ada beberapa. Luming membunuh iblis dengan sayap seputih salju dan memukulnya di masa lalu. Melihat Luming terbunuh, iblis itu terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Tapi bagaimana dia bisa membandingkan kecepatan dengan Luming? Kekuatan tinju bergulir, seperti ombak yang kasar, melonjak ke arah iblis, membentuk momentum yang menghancurkan. Di hadapan kekuatan kepalan ini, seperti orang biasa menghadapi tsunami, tidak ada jalan keluar. Baik dengan kekuatan tinju, atau dengan kekuatan yang kuat, memecah tsunami. Iblis meraung, sepasang sayap iblis dengan cepat melambai, dengan momentum yang dahsyat, momentum ini, sedingin es, untuk membekukan segalanya. Nyatanya, ruang tersebut dipadatkan, mencoba memblokir kekuatan tinju Luming. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak perbedaan dalam efektivitas tempur keduanya. Semua ini sia-sia. Kekuatan tinju berguling,
dan ruang beku pecah seperti kristal, dan kemudian membombardir iblis. Sentuh suara, iblis langsung meledak, setetes darah roh iblis terbang keluar, ditangkap di tangan Luming. Setetes darah iblis teratas lainnya. Ini mampu bertarung di 4 level, yang setara dengan keberadaan kandidat Tianjiao alam semesta. Orang seperti ini memiliki potensi tak terbatas dan memiliki kesempatan untuk memengaruhi dunia Raja Iblis. Jumlah poin berjasa yang bisa ditukarkan sungguh luar biasa. Luming mendapat 5 tetes darah iblis di level ini. Pada awalnya, setetes darah iblis di Samoa memiliki hampir 60.000 poin jasa. Jenis darah iblis yang bisa bertarung di 4 level setidaknya harus digandakan. Membunuh. Ada raungan yang mengerikan. Ternyata itu adalah Eugene. Dia sudah membunuhnya. Saat ini, matanya merah karena darah. Semuanya penuh dengan peluang membunuh. Pisau ajaib di tangannya menebas ke arah Luming. Napas panas membakar ruang. Potong kepala Luming lurus. Pedang ajaib. Luming minum dengan ringan dan menampilkan keterampilan pedang ajaibnya. Dengan lambaian tangannya, pedang sihir besar terbentuk, dan itu menekan pedang Eugene. Pada saat yang sama, tubuh Luming memancarkan cahaya yang indah. Luming menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakkan pukulan. Pedang ajaib, tinju, satu depan dan satu belakang, bergemuruh di pedang Eugene. Pedang ajaib adalah yang pertama menanggung beban. Itu bertabrakan dengan tenda pisau Eugene. Pedang itu bergetar hebat. Setelah 2 napas, itu pecah berkeping-keping. Kemudian, aun pisau dan kekuatan tinju bertabrakan bersama. Bahkan keberadaan Dong Yuanxing dan Bunan dimuliakan oleh raungan yang lebih keras dan kekuatan menakutkan yang memecahkan kehampaan. Namun, pada akhirnya, kekuatan tinju Luming masih tidak menghalangi pisau Eugene dan ditebas. Pada saat tabrakan, tubuh Luming tiba-tiba mundur. Pada saat ini, dilarikan oleh sisa pisaunya, Luming tidak terluka, tetapi menarik diri untuk waktu yang lama dengan bantuan kekuatan ini. Benar saja, kekuatan bertarung Eugene masih sedikit lebih tinggi dariku. Sebuah ide melintas di benak Luming. Kekuatan bertarung Eugene sangat mengerikan. Setiap otot tubuhnya penuh dengan kekuatan teror. Terutama pedang sihirnya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Di kerajaan ilahi, dia bisa bertarung di 5 level, hampir sama seperti Luming. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekuatan tempur Eugene tidak lebih lemah dari Yuan Wen, Dewa Perang. Dan kultivasinya lebih tinggi dari Luming. Secara alami, Luming bukanlah lawan. Namun, Luming tidak memiliki rencana untuk melawan Eugene secara langsung. Begitu dia mundur, dia mengubah arah dan bergegas menuju puncak gunung. Jika kamu ingin pergi, mati untukku. Eugene mengaum dan mengejar Luming. Luming ingat bahwa dia bertengkar dengan Luosi terakhir kali, dan dia sama sekali bukan lawannya. Namun, hanya dalam beberapa hari, Luming dapat dengan mudah membunuh Luosi dan bahkan sedikit bersaing dengannya. Karakter seperti ini terlalu menakutkan. Hari ini, dia harus menyingkirkan Luming. Namun, untuk sementara, dia tidak bisa mengejar Luming. Karena monster batu ada di mana-mana di puncak gunung ini. Meskipun banyak dari mereka yang dibunuh oleh iblis sebelumnya, masih banyak yang tersisa, terutama di puncak gunung, ada lebih banyak monster batu. Bentuk tubuh Luming berkedip beberapa kali, lalu sampai di lereng bukit. Ini adalah, ada beberapa monster batu, mengaum untuk membunuh Luming. Struktur monster batu ini mirip dengan bebatuan di bawah kaki mereka, tetapi telah dipadatkan oleh karakter utama dengan kekuatan sihir yang besar. Mereka menjadi sangat kompak, dan kerapatannya luar biasa. Pada saat yang sama, mereka sangat keras, bahkan lebih keras dari tentara sihir. Selain itu, mereka memiliki penampilan yang berbeda, termasuk berbagai binatang buas, manusia, dan bahkan iblis. Sekaligus, 3 monster batu membunuh Luming dan menyerang 3 poin utama Luming. Luming selalu diselimuti lapisan angin suci. Dia tidak bertarung dengan monster batu ini. Sosoknya seperti rangkaian ilusi, berkedip beberapa kali. Dia dengan sempurna menghindari serangan dari 3 monster batu, muncul di belakang 3 monster batu, dan kemudian terus bergegas menuju puncak gunung. Semakin ke atas, semakin banyak monster batu. Namun, Luming menghindari serangan monster batu ini satu persatu berdasarkan teknik angin dewa yang hebat. Beberapa dari mereka tidak dapat dihindari. Luming hanya mengayunkan tinjunya untuk menahannya. Segera, dia meninggalkan lusinan monster batu, dan dia terus mendekati puncak gunung. Dan metode tubuh Eugene tidak secepat Luming. Dia mengandalkan pisau ajaib di tangannya. Keluar dari sini. Eugene meraung, dan pisau ajaib terus memotong, menerbangkan monster batu satu demi satu. Sua-sua-sua. Satu monster batu terbang seperti bola, dan beberapa bahkan terbang ke Luming. Luming harus berkonsentrasi untuk menghindarinya. Akibatnya, kecepatannya menjadi lebih lambat.
Tangan gila Yujin, dengan gerakan ini, secara tak terduga dan looming sebelum jarak, perlahan mendekat. 4094. Yujin menerbangkan monster batu dengan kekuatan bertarungnya yang sengit, dan terus mengejar looming. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Namun, ketika looming melihat bahwa jarak antara kedua sisi semakin dekat, looming segera mengubah arah lain dan bergerak secara horizontal, sehingga memperlebar jarak antara kedua sisi. Yujin mengejar looming beberapa kali berturut-turut, tetapi dia sangat manusiawi dan tenang. Biarkan bocah ini hidup sedikit lebih lama. Selama aku mendapatkan 2 peta dan mendapatkan kekayaan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis, maka istana surga akan dikalahkan. Bahkan jika aku ditinggal sendirian, aku dapat membunuh semua orang di Tiangong. Memikirkan hal ini, seberkas cahaya dingin melintas di mata Yujin. Alih-alih mengejar looming, dia terus bergegas menuju puncak gunung. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan hidup dan mati iblis lain Tianjiao. Bahkan jika semua iblis lainnya mati, dia tidak peduli. Selama dia mendapatkan 2 peta, orang-orang di Tiangong tidak bisa mendapatkan keberuntungan, dan jika dia mendapatkannya, kekuatan tempurnya akan semakin tak terkalahkan. Dalam hal ini, Tiangong tidak dapat menghentikannya tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Dia akan mengejar dan membunuh semua orang di Tiangong di seluruh dunia, dan cepat atau lambat dia akan membunuh semua orang di Tiangong dan memenangkan kemenangan ini. Oleh karena itu, 2 peta adalah kuncinya. Dia langsung meninggalkan looming dan bergegas ke peta. Wajah looming juga berubah. Tentu saja, dia tahu bahwa 2 peta adalah kuncinya. Jika Yujin mendapatkan kedua peta itu, dia akan membunuh semua iblis lainnya. Jadi looming bergegas ke puncak gunung dari arah lain. Kekuatan Yujin kuat, merajalela, sangat cepat. Looming, sebaliknya, lebih cepat dari Yujin. Dengan kekuatan tempurnya sendiri, kecepatannya tidak lebih lambat dari Yujin. 2 orang dari 2 arah, selalu dekat dengan puncak gunung. Di kaki gunung, iblis dan istana surgawi bertempur dengan sengit, dan perkelahian menjadi semakin sengit. Awalnya, sisi iblis, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, lebih unggul. Belum lagi, kekuatan tempur level atas akan lebih sedikit di sisi Tiangong. Namun, looming membunuh 2 pasukan tempur tingkat atas. Dalam kekuatan tempur teratas, pihak istana surgawi memiliki keunggulan, 1 lebih banyak dari iblis. Dengan cara ini, meskipun jumlah orang di sisi istana surga jauh lebih sedikit, setelah banyak pertempuran, mereka tidak hanya tidak tertinggal, tetapi juga menduduki posisi atas. Iblis dan Tianjiao di sisi Tiangong tertarik oleh Yujin dan Looming selama perang. Orang itu ingin bersaing dengan Yujin untuk mendapatkan token. Dia ingin mati. Yujin pasti bisa mendapatkan kedua peta di tangannya, dan istana surga akan dikalahkan. Banyak iblis mengaum di dalam hati mereka. Orang-orang di Tiangong diam-diam berdoa agar Looming dapat merebut peta itu. Setidaknya, mereka harus merebut peta Tiangong. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki harapan. Saat berperang, mereka memperhatikan 2 sosok yang bergegas ke puncak gunung, karena kedua orang ini akan mempengaruhi keseluruhan situasi perang. Yujin dan Looming terus-menerus menyerang puncak gunung. Semakin dekat kita ke puncak gunung, semakin banyak monster batu yang menyerbu ke arah mereka. Sua. Looming mendorong teknik angin roh yang hebat ke tingkat yang ekstrim. Tubuhnya seperti hantu, seperti angin sepoi-sepoi. Sepertinya tidak ada beban. Dia terus berkedip, menghindari 1 monster batu. Namun, jumlah monster batu terlalu besar, dan mereka pemberani sampai mati. Selalu ada yang tidak bisa dihindari. Mengaum. Iblis seperti monster batu, melambaikan tangan batu, membombardir Looming. Looming mengepalkan tinju dan bertabrakan dengan tinju batu monster batu itu. Tubuh monster batu terbang keluar dan merobohkan beberapa monster batu di belakang. Sulit. Looming bergumam. Kultivasinya saat ini, sebuah ledakan, betapa menakjubkan kekuatannya, bahkan master berat 9 sen Huang biasa, tetapi juga dengan pukulan untuk membelah, jatuh di tempat. Tapi monster batu itu baru saja diledakkan. Ada beberapa retakan di tinjunya, yang tidak meledak. Namun, terbang sudah cukup. Looming melompati monster batu ini dan terus bergerak maju. Dengan cara ini, Looming bergegas ke puncak gunung dengan kekuatan bertarung dan kecepatan tubuhnya yang kuat. Namun, karena banyaknya monster batu, tidak mudah untuk bergegas ke puncak gunung. Kalau tidak, pasukan iblis tidak akan bergegas ke puncak gunung selama 2 hari. Itu 2 jam sebelum Looming benar-benar berada di dekat puncak gunung. Di sini, Looming dapat dengan jelas melihat pemandangan di puncak gunung. Di puncak gunung, tidak ada apa-apa selain 2 manik-manik. 2 tasbih seukuran kepalan tangan, 1 sehitam tinta, 1 seputih salju. Kedua manik-manik itu saling berdekatan dan memancarkan cahaya cemerlang.
Dua berkas cahaya hitam dan putih yang terjerat dipancarkan dari kedua manik-manik. Ini adalah peta dari dua tempat penciptaan. Manik-manik hitam adalah peta tempat penciptaan iblis. Manik putih adalah peta tanah alam di sisi istana surgawi ini. Mata Luming terbakar, tetapi saat berikutnya, wajah Luming tiba-tiba berubah. Karena dia melihat Eugene. Eugene sedikit lebih cepat darinya. Keluar dari sini. Eugene meraung, dan pedangnya terbang ke langit. Beberapa bayangan pedang yang mengerikan tiba-tiba terpotong, dan beberapa monster batu terakhir terhampas. Bahkan salah satu dari mereka dipotong dua olehnya. Sua. Tanpa halangan monster batu, Eugene terbang langsung ke dua manik-manik. Tidak baik. Luming meraung di dalam hatinya dan memberikan tembakan habis-habisan. Dia membuat lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Dia bertarung melawan 7 atau 8 monster batu dan terhuyung ke belakang. Luming mempercepat dengan seluruh kekuatannya. Dengan kilatan tubuhnya, dia menerobos 7 atau 8 monster batu. Tapi kecepatannya, bagaimanapun, sedikit lebih lambat dari Eugene. Tubuh Eugene dekat dengan dua manik-manik, dan matanya penuh keserakahan. Kedua peta itu milikku, lagi pula kemenangan akan menjadi milikku. Eugene berteriak dalam hatinya dan mengulurkan cakar ajaib dan meraih dua bola. Dia akan memegang dua manik-manik di tangannya. Pada saat ini, kedua manik-manik bergetar sedikit, dan kolom cahaya hitam putih yang telah dikirim juga menyatu. Di dalam kedua manik-manik itu, kekuatan tak terlihat meledak, yang sepertinya menahan cakar ajaib Eugene. Untuk sesaat, cakar Eugene terhalang. Wajah Eugene berubah dan dia meraung, hancurkan untukku. Dia menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya, bergegas ke cakar, dan berjuang untuk menggenggam. Bersenandung. Kedua manik itu bergetar hebat, dan kekuatannya tampak tersebar. Dan kemudian mereka terbang ke dua arah. Brengsek. Eugene meraung, dan sayap iblis mengepak dengan liar, dan tubuhnya melesat menuju bola hitam. 4095. Eugene pertama kali bergegas ke bola hitam. Sebelum pria itu tiba, dia mencengkeram udara dengan satu cakar. Cakar besar terbentuk, menghalangi kehampaan dan menyelimuti manik hitam. Kali ini, bola hitam tidak bisa lepas, dan ditangkap oleh Eugene. Saat ini, mata Luming menunjukkan cahaya kegembiraan, dan menerbangkan monster batu terakhir. Tubuh meledak dan bergegas ke bola putih. Manik putih adalah peta Tiangong. Eugene mendapatkan bola hitam, dan dia harus mendapatkan bola putih. Mencari kematian. Mata Eugene berkilat, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik. Pisau ajaib itu tiba-tiba terpotong dan terpotong ke arah Luming. Tidak bisa menghindarinya. Luming ditentukan. Dia bisa menghindari pedang ini, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Saat ini, begitu dia mengelak, dia akan kehilangan kesempatan. Manik putih akan diambil oleh Eugene. Blokir. Luming meraung, setiap sel di tubuhnya bergetar, dan semua kekuatannya meledak dalam sekejap. Ledakan. Pukulan mengalir melalui kekosongan untuk bertemu dengan pedang Eugene. Untuk kedua kalinya, kedua pria itu bertabrakan secara langsung. Kali ini, Eugene memotong pisau dengan tergesa-gesa, tetapi tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dua serangan, bertabrakan dalam kehampaan, lalu musnah. Namun, ujung pisau Eugene masih lebih baik. Sisa kekuatan pedang terpotong pada Luming. Tubuh Luming mundur beberapa langkah berturut-turut. Luka muncul di tubuhnya, yang hampir membelah tubuh Luming. Namun, Luming melawan. Terlepas dari cederanya, Luming terus bergegas menuju manik putih. Mustahil. Eugene berteriak dan bergegas ke bola putih, dengan sangat cepat. Perbudakan yang hebat. Pada saat ini, Luming meminum minuman ringan dan menggunakan perbudakan besar, salah satu dari 3000 misteri kuno. Dengan energi tak terlihat, seperti ular sanca, dia menjerat Eugene sampai mati. Satu persatu, sekuat jarum, menusuk tubuh Eugene untuk menguncinya. Tubuh Eugene kaku sesaat. Cukup kaku sejenak. Luming meraih dengan keras, satu tangan tiba-tiba menjadi lebih besar, dan menutupi manik putih di dalamnya, dan meraihnya. Kamu ingin mati. Dalam kemurkaan, seluruh tubuh Eugene meledak seperti amukan gunung berapi. Benar saja, itu hanya bisa dijebak sebentar. Luming menghela nafas dalam hatinya. Dia ingin menembak Eugene, tetapi dia tidak bisa. Meskipun pihak lain terikat sesaat, setiap inci tubuhnya penuh dengan kekuatan yang kuat. Bahkan jika dia tidak mengambil bola putih dan langsung menyerang pihak lain, sulit untuk membunuh pihak lain. Jadi, tanpa ragu, Luming berbalik dan pergi, dan berlari menuju kaki gunung. Ledakan. Belakangan, Eugene akhirnya melepaskan diri dari belenggu perbudakan besar dan membunuh Luming. Satu demi satu, mereka bergegas menuruni bukit. Peta sudah didapat, mundur. Luming meraung dan suaranya menyebar jauh. Orang-orang di sisi lain istana surga sangat gembira saat mendengar kata-kata itu.
Mereka tidak memiliki banyak harapan. Lagi pula, kekuatan Luming tidak sebaik kekuatan Yujin. Sangat sulit untuk mendapatkan peta di depan Yujin. Tanpa diduga, Luming benar-benar mendapatkan petanya. Pergi. Mundur. Beberapa ahli top di Tiamong meraung dan mundur. Secara alami, iblis tidak ingin melepaskan orang-orang di Tiamong dengan mudah. Namun, dalam hal jumlah ahli top, Tiamong lebih unggul, sehingga mereka mundur dengan mulus. Semua Tianjiao dari Tiamong berkumpul bersama, dan gelombang serangan memblokir serangan iblis, lalu terbang kembali. Luming dan Yujin, satu demi satu, segera sampai di kaki gunung. Ada tekanan kuat di gunung ini, dan tidak bisa terbang. Namun saat kami sampai di bawah gunung, tidak ada tekanan. Sua. Luming naik dari langit dan bergegas menuju arah mundur Tianjiao. Hentikan dia untukku. Yujin berteriak dan memerintahkan iblis untuk menghentikan Luming. Hentikan bocah itu. Hentikan dia. Iblis lain meraung dan bergegas ke Luming. Luming tiba-tiba mengubah beberapa arah dan bergegas ke kanan depan. Akan ada lebih sedikit iblis di sini. Tinggalkan untukku. Di kanan depan, ada juga iblis-iblis teratas, tidak lebih lemah dari keberadaan mayat Luo. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan Luming. Selama Yujin tiba, Luming tidak bisa pergi. Mencari kematian. Mata Luming dingin, dan kepalan tangan keluar. Kekuatan tinju Luming langsung mengalahkan serangan lawan, dan kemudian teknik perbudakan yang hebat digunakan. Iblis-iblis teratas ini, tubuhnya langsung menjadi kaku. Dibandingkan dengan Yujin, kekuatannya jauh dari kekuatan Yujin. Perbudakan besar setidaknya bisa menahannya untuk beberapa tarikan napas. Beberapa waktu bernapas, bagi Luming dan Tianjiao mereka, sudah lama sekali. Ledakan. Begitu Luming bergegas lewat, tubuh iblis Tianjiao meledak, dan setetes darah iblis ditangkap oleh Luming. Namun, iblis masih sedikit menghalangi Luming. Dengan cara ini, Yujin tiba dan memotong sebilah pisau. Luming mengelak dengan seluruh kekuatannya. Lagi pula, dia tidak menghindarinya sepenuhnya. Tubuhnya dipotong oleh pisau. Tubuh Luming langsung terbelah dua. Jika tubuh orang biasa terbelah dua, yang abadi akan menderita kerusakan parah, atau bahkan kematian, karena kekuatan penghancur di ujung pedang akan langsung memusnahkan jiwa di lautan pengetahuan. Namun, tidak ada jiwa dalam kesadaran laut Luming. Jiwanya tersebar di setiap sel tubuhnya. Selama sel-sel tubuh Luming tidak dimusnahkan bersama, dia tidak akan mati. Oleh karena itu, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, dan terus terbang ke depan dengan cepat, dan dalam proses terbang, kedua tubuh itu otomatis mendekat dan saling menempel. Ini, monster. Hati Yujin terkejut, melahirkan rasa takut yang kuat terhadap Luming. Pada saat yang sama, hatinya membunuh Luming sangat kuat. Dia mengepakkan sayap iblis dengan liar dan mengejar Luming. Keduanya sangat cepat. Setelah keterampilan Shen Feng Luming yang hebat, gerakan skala kecil Luming sangat fleksibel dan cepat, yang lebih kuat dari gerakan Yujin. Namun, kepakan sayap iblis Yujin yang gila tidak lebih lambat dari sayap Luming. Keduanya dengan cepat melintasi jarak yang jauh. Setelah beberapa saat, dia akan mengejar banyak Tianjiao di Tiamong. Ayo, pergi ke barat. Ada susunan di bawah kainku di sana. Hampir sampai. Kamu bisa keluar sana. Dong Yuanxing mengong. Banyak Tianjiao di Tiamong terbang ke barat. Saat ini, mereka melihat Luming dan Yujin, dan wajah mereka berubah.